istilahnya PDI karena dianggap tidak Islam gitu. Ya, Ada ketakutan mungkin itu. Soekarno tanpa NU sukar. Ya, Bung Karno tanpa NU bongkar. Nah, Ya, gitu mungkin kan. gini ya, Soeharto bukan pidato kayak kelom pencapir gitu ngomong, dia ngejelasin kenapa kita cuma punya 3 partai. Referensi dia tahun 50-an itu politik nggak stabil karena banyak partainya. Oh ya, halo Nyor. Iya, ya. Oke, siapa nama lu? Didit Nyor. Ya. Umur lu berapa? 25. Oh, udah bikin apa lu umur 25? Gua 25 nurunin Soekarno. Feodal banget. Yang menjadi catatan kritis gua adalah ketika mereka di masa Orde Baru 30 tahun diam menyaksikan Feodalisme. penindasan. Iya. Nah, ini Udah Adinda. ya. Adinda. Jikalau Diko melenting ke atas, Ya. berarti Diko adalah Korea. Ya, dan jangan salah memilih galah. Ya, Galahmu adalah caramu untuk melenting ke atas. Rasulullah bersabda. Ya. Di situ ketawa semua, Bang. Iya, padahal isinya benar sebenarnya. Kenapa ketawa ya? Benar. Ya karena dia nggak pantas aja. Coba itu kan kutipannya. Iya. Ibumu baru ayahmu. Omongan Papa Pacul benar. Tapi insert videonya Bu Mega. Netizen ngomong. Kan Ibu Mega ibunya Mbak Puan. Iya Betul, ibu betul. gitu kan biasa aja benar tuh. Dan kita sudah bersama Boni Triana. Sejarawan kandang banteng ini. Ya. Bukan lapangan banteng. Lapangan Iya. banteng ekonom Iya. kan. Dan Ada sejarawan nggak lapangan banteng? Ada kan? Jarang lah ya. Filsuf ada. Iya. Si Ada. apa? Lapangan banteng? Prastio apa? Prastowo. Oh, Prastowo, Mas Pras, Filsuf ya ada. Filsuf. Iya kan? STF ini kan. STF. Iya. Si STF perpajakan. Sekolah Tinggi Finance. Salah tinggi final. Bang, tapi tadi kita bahas Pak Pacul. Tadi pas bicara kan bener nih kontennya nih Rasulullah bersabda. Tapi kan semua jadi ger kan. Iya. Padahal belum masuk konten ini isinya. Tapi kenapa dianggap sebuah ini ya? Iya, karena ini dalam anomali ya? Iya, dalam konteks politik aliran juga kalau Iya. Muhammad Natsir yang ngomong gitu orang dengar sendiri gitu kan. Wajar, suatu yang Iya, wajar. kan? Jadi itu kan semacam image yang udah nempel ke PDIP, seolah-olah orang PDIP ini tidak punya otoritas mengutip Rasulullah. Ketika Mas Pacul ngomong esensinya, substansinya benar, orang kaget. Jadi ya itulah image yang dibangun sejak zaman dahulu kala. Iya, senjata yang paling tajam adalah mulutmu. Iya benar memang begitu kan sabdanya kan. Coba kenapa ketawa gitu orang gitu? Ya karena tadi selama ini kan jadi ngomongin PDI Perjuangan ya. Iya, Kita partai tema kita partai. Lo ini terlalu struktural nih sebagai BUMD. Karena begini, dalam fusi ya, ketika ada penggolongan partai berdasarkan aliran-aliran ya zaman Orde Baru tahun 1972-73 ya. 72 lah itu fusi itu di dalam PDI ya sebagai cikal bakalnya PDI Perjuangan nggak ada unsur agamanya kecuali agama Kristen Katolik. Kristen Katolik. Ada Partai Katolik dan Ya. Parkindo ya, Bang. Ya juga ada Murba di situ ya, ada PNI-nya. Sedangkan partai yang Islam kan masuknya ke P3 ya kan. Sementara yang agak teknokratik, birokratik itu kan ada di Golkar. Nah, jadi ketika seorang Bambang Pacul mengutip Rasulullah bersabda, ya, bingung semua kan, walaupun isinya benar gitu. Nah ini karena frame orang, jadi kepala orang itu udah di frame gitu bahwa ini partai yang non agama. Padahal Bambang Pacul ini sangat religius Nah orangnya kan. makanya, ini kita ngomongin Bambang Pacul. Gua sebagai follower yang ngikutin diskusi total politik sampai keponakan gue keracunin gitu kan. Tahu pengen foto sama Bambang Pacul. Gitu. Gimana tadinya lo gitu, anak SMA 17 tahun pengen foto sama Bambang Pacul. Tahu dari mana? Nonton total politik. Racun gitu. Adinda. Korea-Korea yang mencoba melenting pula kan. Jadi itulah cara pandang kita sama politikus. Sadar atau tidak, kita mau nerima atau tidak, itu di di frame atau udah ada image yang nempel di kepala kita gitu ya. Karena pengaruh sejarah juga gitu ya.
Dan itu menjadi satu cerita dalam keseharian di masyarakat kita gitu. Kalau PDIP itu ya nggak agamis amat lah gitu kan. Yang kemudian baru belakangan disadari oleh elit politiknya bahwa memang akar kaum nasionalis juga nyerempet-nyerempet agama juga ada Kan ada Baitul Muslimin Indonesia. Bung Karno juga kan, Bung Karno itu dijuluki dapat gelar ya julukan kehormatan tuh Mujadid, pembaharu dalam Islam, karena tulisan-tulisan dia di surat-surat dari ND ketika didiskusi dengan Ahmad Hasan pendiri Persis gitu kan, kemudian dengan Natsir gitu ada gitu. Tapi itu dulu gitu kan. Bung Karno ini kan ya pemikir ya, dibaca semua, dia berani ngomong apa aja, dia berani mengkritik segala macam, punya dasar itu. Pidato Bung Karno soal ini berkobar-kobar gimana nuzul Quran gimana? Iya. Tuhan itu satu, Tuhan itu abadi. Iya. Hai engkau, jikalau engkau mengaku daripada anaknya Bung Karno tidak mau punya anak yang tidak kiri. Itu masuk ke kiri. Ambil apinya bukan abunya. Islam. Jadi Lonceng kematian imperialisme telah berbunyi. suara lu lebih mirip Komeng daripada Bung Karno. Gak bisa diedit bang. Bisa autotune. Nah, Vintage bisa, Bang. jadi kayak gitu, image yang udah tertanam itu gimana pun pengaruhnya politik aliran. Iya. Orang nggak pernah menyangka kayak misalkan Mas Pacul itu Sereligius itu diketawain walaupun omongannya benar, kayak nggak pantas itu. Iya. Ya kan? Iya. Lagi-lagi dikaitin sama partainya, terus dikaitin lagi sama politik aliran, dikaitin lagi sama fusi tahun 72. Itu udah di bawah sadar tuh bang ya. Udah di bawah sadar. Itu apa namanya ini ya? Stereotip yang langsung yang langsung divoniskan itu ya bang. Iya. Artinya kayak gini misalkan gini aja, orang nggak percaya kalau di PKI ada juga yang percaya agama gitu kan. Nggak mungkin dong. Coba ini Ya. fakta ini gimana, coba lu kasih. Loh ya iya gitu kan. Kalau kita misalkan tarik tahun 20-an, ya kan, salah satu elemen pembentuk Partai Komunis Indonesia itu kan Sarekat Islam. Ya, Orangnya juga sadar, ya kan. Cuman kadang-kadang kita nggak mau menerima ini sebagai sebuah fakta sejarah. Karena apa? Bias ini kan dibikin gitu. Jadi ya gitu cara kita ngelihat PDIP, cara kita ngelihat P3, cara kita ngelihat Golkar kan sepenuhnya juga dipengaruhi oleh narasi politik yang diciptakan penguasa pada masa lalu. Bang, izin bang. Kalau kita lihat duet capres gitu misalnya ya, itu misalnya PDI itu yang cukup konsisten dari dulu menggunakan semangka fatsun itu kan, bahwa merah ini harus sama hijau, merah sama hijau. Dari Bu Mega dulu calon wakilnya Pak Hasim. Ya kan, Pak Prabowo hijau juga, tentara tapi kan hijau ya. Hijau loreng. Ya kan. Habis itu Pak Jokowi 2 kali relatif hijau lah. ya dulu Gus Dur Bu Mega. Iya. Iya kan? Bu Mega. 99. Ya, itu gimana? Karena apa? Kalau dulu kan ada istilahnya Ada yang istilahnya PDI karena dianggap tidak Islam gitu. Iya, Ada ketakutan itu. Soekarno tanpa NU sukar. Ya, Bung Karno tanpa NU bongkar. Nah, ya, gitu mungkin kan. gini ya, kita lihat basis masa pendukung dari dua kelompok ini sebetulnya datang dari kelas yang sama. Dalam istilah Islamnya mustadafin ya. Bedanya di Marhen ini ya. ya kan, bedanya di kalangan nasionalis pengikut Soekarno disebut marhaen. Di NU Nahdliyin sama. Kalau Korea ini di mana nih? Korea ini bisa lari-lari kemana-mana gitu. Tapi titik berangkatnya dari kemiskinan juga kalau menurut Mas Pacul gitu. Iya. Kadang bisa agamis banget, kadang bisa sangat sekuler ya. Orientasinya bukan moral tapi melenting. Mencintai kehidupan. Jadi kayak gitu, basis material, basis masanya sama itu kan. Cuman bedanya kalau Nahdliyin ya dia punya kesadaran religius lah ya gitu kan. Tapi bukan berarti marhaen juga nggak punya, cuman sudut pandang ngelihatnya tuh beda. Tapi pada intinya mereka sharing basis masa yang sama. Nah, itu satu. Ya. Yang kedua ya aliansi taktis. Ya kan? Paling banyak gitu loh. Paling banyak. Maksudnya? Ya, masanya banyak bos. Oh masa. Lu bahasa lu rumit, lu aliansi taktis, aliansi itu pusing. Ya, taktis biar menang pemilu. Iya. Kemarin ya kan? Juga ada istilah di sini bang. Bang Anas Urbaningrum di sini. Aklamasi terbatas katanya.
Kalau aklamasi kan cuma 1 calon, kalau terbatas boleh 2. Itu siapa? Gimana Mas contohnya? Ya misalnya kalau Demokrat, Partai Demokrat Kongres, ya calonnya Mas Ibas dan Mas Ahy kata itu terbatas namanya. Ya, diperhalus Ya ya. mungkin Di PDI PDI juga juga mau satu-satu. kali ya. Aklamasi. Lanjut dulu. Gini, gue harus bedain, gue sejarawan tak kader. Gitu. Iya yang halus sebagai sejarawan di sini. Kader sejarawan. Ya tapi kira-kira gitu ya. Ini irisannya sama, basis masanya juga gede, gitu kan. Jadi kalau gabung ya jadi satu kekuatan. Tapi apakah mereka ini sebenarnya punya titik tolak satu sama lain apa enggak? Kayak misalnya gini Bang, kemarin itu kita tahu misalnya di pendukungnya Amin, kita tahu ada PKS dan ada PKB. Ya. Satu basisnya Islam perkotaan, cendekia gitu misalnya ya. Satu Islam tradisional, NU gitu. Banyak yang bilang wah ini nggak mungkin nih kaum cingkrang sama sarungan itu bisa kan kepentingan satu. taktis saja, kepentingan taktis politik. Maksud gua ketika ini mencoba digabungkan, apakah ini punya daya tolak yang tinggi atau Ya, justru mereka yang jadi resultantenya jadi dalam bagus? persoalan apa dulu, dalam ruangan apa dulu terjadi benturan itu, dalam ruangan membagi dan membangun kekuasaan, justru mereka mungkin punya satu kesamaan, ya berkuasa gitu ya, ya kan. Juga mungkin kalau misalkan kenapa gue jadi pengamat politik ya? Itu Udah Iya, kasih contoh sejarahnya aja. Iya. contoh sejarahnya. Ini kayak hijau sama merah. Masumi. Ya. Nah, itu gitu maksud lu maksudnya. juga jangan terjebak pada Jangan diri lu. lu suruh gua jadi host sejarah juga berdua, nggak bisa kita. Kita Iya. host politik. Contohnya Masumi sama PNI itu ya, pernah berkoalisi. Yang dikritik sama mereka PKI, orang kiri lah. Waktu Amir Syarifuddin jadi Perdana Menteri, ya kan, mereka kritik. Nah, mereka bikin mosi nggak percaya, mosi tidak percaya sama si Amir, yang menyebabkan Amir kemudian mundurkan diri, jatuh lah dari posisi Perdana Menteri, ya kan, tahun 48 awal lah, pertengahan atau awal gitu kan. Contoh itu ada, jadi kaum nasionalis ketemu sama kaum agama untuk merangin yang kiri yang the so-called komunis itu pernah terjadi. Konteks kekuasaan. Ini bukan ini ya, bukan Nahdien ya kamu Islamisnya ini ya. Masumi. Masumi waktu Masumi. itu di dalam Masumi waktu itu Ada NU. Nahdien. Oh, masih dalam Masumi. Masih. Oh, Mereka belum pecah ada partai kongsi, NU ya, Bang, ya? Baru pecah kongsi kan menjelang pemilu 55. Iya. Nah, Tapi konteksnya kalau sama. untuk konteks grassroots sendiri, Bang, hijau dan merah ini relevan nggak untuk misalnya bergandengan tangan dalam sebuah gerakan atau movement bersama-sama? Kalau untuk lihat sejarah memenangkan kan politik? pernah kejadian. Kalau dalam sejarah kita mundur lagi sebelum kemerdekaan, jangankan hijau merah dalam perspektif nasionalisme, sama yang komunis sih pernah. Sama-sama kok. Pecahnya itu ketika Ya pecahnya itu waktu ada disiplin partai tahun 19. Jadi gini, dulu itu kan Sarekat Islam pertama ISDV dulu masukin unsur ke dalam Sarekat Islam, di strategi Blok Witin dipecah gitu kan. Pecah ini bukan berarti ini ya, apa kita harus pahami dari metode strategi politik gitu ya. Karena waktu itu ada basis massa yang punya kesadaran ya untuk ngelawan gitu kan. Ada yang nggak bisa diajak ke sana. Nah, yang unsurnya diambil. Yang kiri-kiri ini Sarekat Islam Merah dulu itu orang bisa ikut anggota organisasi, jadi anggota organisasi itu banyak. Itu nggak ada masalah, ikut PKI, ikut Sarekat Islam, ikut ini itu nggak ada masalah. Baru disiplin partai diberlakukan ketika Haji Agus Salim menggantikan Cokro Aminoto yang waktu itu ditangkap tahun 21-22, jadi setahun di penjara. Agus Salim bilang nggak bisa lagi lo harus pilih, lo mau di sini atau mau ke sana. Nah, mulai pecah Islam Merah Putih yang kemudian jadi PSII, ya Partai Sarekat Islam Indonesia, yang ini kemudian menjadi metamorfosis menjadi PKI. Dari situ titiknya. Kerjasama pernah terjadi. Kalau kata Pak Dawam Raharjo ini memang ya taktis, ketemu di tengah jalan kepentingannya. Taktis. Dan itu lebih ke elit ya Bang ya? Lebih ke kolaborasi elit ya? Enggak juga. Enggak juga sampai. kalau taktis mereka ketemu. Ya ketemu karena lawannya kolonialisme Iya. Belanda gitu loh. Iya. Artinya Common enemy ya? Iya, sama aja. Misalkan di tubuh nanti kita ngomongin PSI misalkan, Iya. PSI yang dulu bukan yang sekarang ya. Sama gitu. Ketika selesai kemerdekaan, dinamika politiknya lain lagi. Itulah yang membuat 01 sama 03 ini kompak ya. Ya. Beda kan? Walaupun nggak kesampaian. Ya kan gitu agak kompak nih kan. Kesampaian di Ya putaran kan, narasinya kedua. kompak. Tadinya mau kompak, Iya. terus nggak jadi kompak gara-gara
Ahok masuk bos. Aduh katanya. Iya, makanya sejarahnya ketika ada kepentingan taktis, apapun ideologi itu bisa ketemu ya di Indonesia Ya nih. itulah di kita uniknya. Betul. Kalau nggak bisa kita bilang anehnya. Iya, Ya, iya. ketika masa kampanye, ya kan, kadang-kadang kita bisa ngomongin ideologi beda begini, tapi ketika pembentukan kekuasaan jadi lumer itu. Bahkan satu ideologi ketika kepentingan taktisnya berbeda, dia Ya, bisa berpisah. Iya. Itulah PDI sama Pak Jokowi sekarang Ya, kan. makanya. Ya Iya kan? kan dibesarkan Ya, oleh bisa PDI, aja, iya gitu. kan. Bahkan tadi kalau di konteksnya Mas Amin, Amin gitu ya, Mas Amin lagi. PKB dan PKS ini bisa bersama-sama dukung calon yang sama. Dan dalam sebuah bersama lagi sama PDI kan. Iya, kita kan itu lucu kan dalam ya, sebuah dalam Betul, konteks betul. kampanye besar di diskusi. JIS itu bareng loh mereka. Iya, dalam konteks diskusi politik aliran Iya. yang lebih ideologis. Kalau di Eropa misalkan di Belanda yang gue tahu gitu, ya Partai Pekerja, Partai Van de A itu yang sekarang koalisinya sama Groenling, kiri hijau gitu, ya nggak mungkin dia kerja sama Partai Kanan abis. Walaupun kepentingan taktisnya sama. Nggak pernah mereka sama nggak juga. pernah sama. Pasti nggak mungkin sama ya. Tegas gitu loh. Iya. Jadi kalau di kita kan salaman ujungnya ketika nanti membentuk kekuasaan atau mau ikutan berkuasa, udah disingkirkan. Itu mungkin kita lebih fleksibel ya. Ya, mungkin bisa dilihat kata orang itu bagus ya, atau juga kalau kata orang yang lebih ketat bilang itu justru nggak bagus gitu kan. Bang, ini kita masuk ke era pergerakan nih Bang. Kan ada yang terkenal kalau kita belajar di SD dulu Bang ya. Gerakan yang kooperatif dan yang non kooperatif misalnya kan. Nah kooperatif ini kan karakternya kepentingan taktis yang bertemu, mereka bisa duduk berunding kan gitu kan kira-kira kan Ya, konteksnya. Dulu kan kita sejarah itu sebagai sebuah ilmu. Iya. Itu juga bisa berubah seiring dengan temuan fakta-fakta baru. Dulu kita membagi tegas non-ko dan kooperatif. Kooperatif. Orang yang ikut Volkskrant, ya, kan itu diangkat sama pemerintah Hindia Belanda. Itu dianggapnya kooperatif. kooperatif. Iya. Ya. Tapi kalau kita lihat bagaimana Husni Tamrin membela Bung Karno, ya di parlemen, Di Volksrat di ya. Volkskrant, ya kita tidak bisa label dia dalam makna yang lebih merendahkan ya, peyoratif gitu ya. Dia tuh kooperatif Atau kolaborator gitu loh. enggak juga, enggak hitam putih juga ternyata. Ada wilayah abu-abunya juga. Husni Tamrin jadi anggota Volkskrant, diangkat oleh pemerintah Hindia Belanda. Tapi ketika di Volkskrant dia adalah orang yang paling keras ya mengkritik pemerintah Hindia Belanda atas penahanan Bung Karno. Gitu kan. Bung Karno seorang non-ko. Nah, itu kalau debat gitu ya kita kan jadi cara pandang kita kan yang ko ini berarti penjahat gitu kan. Kolaborator penjajah gitu. Mungkin ada yang begitu ya. Tapi ada juga orang yang punya irisan-irisan tertentu di mana dia pada satu titik dia menjadi pembela yang non-ko ini gitu. Contoh terbaiknya Husni Tamrin. Itu juga bisa dikontekskan dengan misalnya nih 98 gitu misalnya. Ada jenderal yang dituduh menculik mahasiswa, aktivis, Ngomong aja Prabowo. gitu kan. Lalu tapi dikembalikan dan semuanya ikut dia sekarang. Ya, Ini gimana lu kalau melihat dalam Gue masih mau nyambung ini konteks sejarahnya kan tadi kan kayak gitu. Iya. Dia kooperatif tapi non kooperatif sekaligus gitu kan. kita selama ini salah memahami atau seringkali mungkin salah menggunakan istilah rekonsiliasi. Rekonsiliasi dimaknai lebih kayak lebaran. Oh, minal aidin. Udah lu gua nggak tahu lu punya salah apa tapi dalam prinsip ya kan Minta maaf aja kawan kan ya. dalam prinsip Broadcast pula lagi WhatsApp-nya kan. dalam prinsip-prinsip rekonsiliasi kan harus ada pengungkapan kebenaran dulu. Ya dong. Kemudian ada Pengakuan salah dulu. pengungkapan kebenaran, pengakuan Ada salah. deklarasi dulu ya. Declare. Kemudian bisa diadilin atau bisa dimaafin atau kemudian terkait di Afrika Selatan. Nggak ujuk-ujuk ini rekonsiliasi. Kalau kita pakai kata itu, kalau kita pakai terminologi itu kita harus komit sama Prosedurnya. prosedurnya gitu loh.
Ya kita nggak pakai aja, ya udahlah ini damai atau gimana lah ya. Pakai rekonsiliasi ada proses pengungkapan kebenaran. Kemudian ini mau dibawa kemana setelah terungkap kebenaran itu, gitu kan. Kemudian juga ada apa namanya ya si korbannya juga mau seperti apa gitu kan. Dia kan punya hak untuk mengetahui. Nah gitu, jangan ujuk-ujuk transaksional gitu ya. Satu hal yang transaksional dibungkus dengan rekonsiliasi gitu. Bukan sekedar forgive but not forget ini kan Bang. Tapi Iya, ada jadi, hal yang lebih prinsipil. Iya, jadi ada hal yang lebih prinsipil. Jadi jangan sampai juga sebetulnya ini impunitas gitu kan. Tapi kemudian ngomongnya ya rekonsiliasi gitu. Tapi oke lah, maksud saya itu kita harus mulai belajar untuk konsisten gitu ya sebagai sebuah bangsa gitu. Konsisten apa ya? Kalau orang salah ya bilang salah gitu ya. Kalau orang bener ya cari benernya di mana ya kita akuin. Untuk sampai ke kesimpulan metodologi kita beda-beda nih Bang, tergantung tergantung kebutuhan. Iya kan, tergantung lu pakai rumusnya mana Dinda. Nah, makanya kan ya itulah politik di kita kan keunikannya. Nah, Bang, tapi kembali lagi nih soal Bung Karno dan ini dan Pelangi tadi lu bilang nggak se ini apa nggak se friksional itu seperti di Eropa. Kiri kanan bisa bersatu kalau punya common enemy. Nah, pola kabinet Pelangi Bang, pola kekuatan Indonesia yang pelangi gitu ya dalam sebuah kekuatan politik kabinet Pelangi itu tradisi kita tuh gimana sih Bang mengelola kepelangian ini? Gua nih sejarawan, jadi gua harus agak kronologis sedikit. Ya boleh. Gua kasih kesempatan. Ya kan? Gini, pelan-pelan. Ini jangan dipotong nih, panjang. Adalah satu kenyataan sosiologi, kenyataan politik, kenyataan antropologi di bangsa kita beragam. Ya enggak? Itu satu kita harus sepakati. Yang kedua, ideologi yang pelangi segala macam, kalau lo ingat ada Nasakom. Oh iya ya kan. Bung Karno ini kan orang yang punya sifat sintesis gitu ya. Karena dia punya latar belakang cultural yang sinkretik. Gitu ya. Sinkretik apa sintesis dia? Ntar dulu beda lagi nih. Lagi panjang lagi nih ya. Dia kan gabungin itu semua. Dia ini kan sebetulnya mencoba meramu yang baik-baik dari ketiga hal ini, yang pada akhirnya membuat dia menjadi seorang yang eklektik. Ambil komunis yang baiknya, nasionalisme, Islam, karena dia melihat inilah kekuatan ataupun apa namanya masyarakat Indonesia itu pada dasarnya aliran politiknya tiga hal ini dicoba ramu tuh ketiganya, yang menurut dia ini akan menjadi kekuatan di masa yang akan datang. Tapi juga ada konteksnya saat itu ketika dia menulis ini, itu di Hindia Belanda baru saja terjadi pemberontakan PKI ngelawan otoritas kolonial tahun 26. Ya kan? Nah, waktu itu dia melihat ada satu kekuatan di dalam masyarakat yang kalau dipecah belah itu berpotensi merugikan ke cita-citanya Indonesia untuk merdeka lah kira-kira gitu. Maka harus disatuin. Yang dalam bahasanya dia itu summon yang Mas Pacul juga sering sebut walaupun pronounce-nya salah gitu kan. Korea Bundeling van alle Samen bundeling van alle revolutionaire krachten itu kan. Itu coba ulang sekali lagi. Ya kan, samen bundeling van alle revolutionaire krachten. Kev lu ya tulis kan? Ini ya terjemahannya lo ya mampus. Itu apa artinya perikatan atau mengikat seluruh kekuatan revolusioner dalam satu ikatan. Di dalam tiga unsur tadi sama. Artinya dia satuin tuh. Jadi kalau misalkan sejarah Pelangi segala macam, kalau kita lihat ke situ itu ada akarnya. Ya kan? Bung Karno. Ya Bung Karno ini kan bapak yang berhasil membangun pondasi kebangsaan kita. Bayangin, kita nggak pernah ngerasa satu bangsa. Lo orang Batak, lo orang Minang, gua orang Banten, orang mana lagi, tiba-tiba kita punya satu entitas baru, Indonesia. Ya itu aja udah memenuhi unsur Pelangi gitu kan. Nah kemudian dikaitkan sama persoalan politik yang katanya kabinet Pelangi segala macam. Ya, kekuatan Pelangi membentuk tahun 50-an kita pernah memasuki masa-masa di mana politik aliran tuh kuat. Ya, ketika masih ada
komunis di situ PKI, ketika ada Masuminya, ada kelompok nasionalisnya gitu, ada. Kita pernah ngalamin masa-masa itu. Kita pernah punya banyak partai, multi partai, pemilu kita, sistem kepartaian kita. Jadi apa yang terjadi sekarang memang paling tidak punya jejak di masa lalu. Kita nggak mungkin ujuk-ujuk kayak gini kan. Kalau lo lihat setiap zaman yang ada di sejarah Indonesia itu paling tidak mengandung unsur antitesis dari masa sebelumnya. Ya kan? Tahun 90-an gue pernah lihat Soeharto bukan pidato kayak kelompok pencapir gitu ngomong, dia ngejelasin kenapa kita cuma punya 3 partai. Referensi dia tahun 50-an itu politik nggak stabil karena banyak partainya. Gitu kan? Jadi dia ingin bikin antitesis terhadap masa sebelumnya yang menekankan pada stabilitas, keamanan segala macam supaya pembangunan bla 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 bla, rakyat makmur, kenyang segala macam. Lebih sederhana partainya. Ya udahlah, ya kan. Masuk zaman reformasi. Zaman reformasi pengen antitesis ke zaman Soeharto. Sedikit banyak polanya sama kayak tahun 50-an dong. Minus komunis lah, minus PKI gitu ya. Ya kan sama gitu. Nah, di sini artinya kita punya satu riwayat sejarah politik yang panjang, ya kan, dalam berdemokrasi. Walaupun ada debat klasik nih antara Herbert Fried ya sama Hari Benda, ya kan. Herbert Fried nulis disertasi nih, berangkat dari pertanyaan tentang kenapa demokrasi di Indonesia merosot, gitu kan. Kemudian Benda bilang itu bukan pertanyaan yang tepat, karena yang tepat kenapa ada demokrasi di Indonesia, gitu loh. Daripada kenapa demokrasi Merosot. di Pak Indonesia Bill juga merosot. itu kan. Iya, karena Soal kita kan negara pasca kolonial. State formation and democracy kan. Ya. Jadi ya apa namanya dalam kaitan itu politik hari ini pasti ya hampir dipastikan ada akar dan ada kaitannya ke masa lalu, ya. Praktik politik kita gitulah. Nah, gitu. Bang, ada satu lagi terminologi di dalam politik kita itu yang cukup rame, terutama dalam konteks bagi-bagi menteri nih kan. Prabowo udah jadi presiden terpilih nih sekarang kan, dan orang lagi berbicara soal internal competition, siapa yang akan jadi menteri, ada jatah partai, ada jatah profesional nih, ya kan. Zakon kabinet tuh kan. Dulu kita pernah kan? Pernah zakon Pernah kabinet zaman dan Soekarno. umurnya pendek kan. Siapa sih Bang terakhir PMI Juanda ya? Di Zakon Zakon ya? tuh. Iya. Dia diisi oleh orang-orang profesional di bidangnya gitu kan. Walaupun kadang-kadang kita sedikit bingung gitu kan. Profesionalnya proksi mana nih? Ya makanya sekarang kan katanya ya kabinetnya terdiri dari politikus dan profesional. Seolah-olah profesional nggak bisa jadi politis gitu kan, dan politikus nggak bisa jadi profesional gitu. Ya Erick Thohir itu kira-kira profesional apa jadi politis tuh kemudian? Politisi profesional. Ya kan? Gue agak sedikit kebingungan dengan istilah itu. Artinya Zakon itu mungkin lebih kepada orang yang punya otoritas di bidang Bahkan ilmunya. Pak Prabowo sebagai ketua partai pun sebenarnya profesional di bidang pertahanan kan, karena tentara kan terlatih di situ dia kan. Gitu. Ya. Meskipun dia ketua partai. Ketua partai gitu. Artinya memang Zakon kabinet itu desain itu akan diisi oleh orang yang paling nggak linear dengan latar belakang pendidikannya lah gitu ya. Kalau dia misalkan menteri PU paling nggak dia insinyur sipil gitu kan. Kalau dia menteri ekonomi ya dia ahli ekonomi gitu ya. Paling nggak kayak gitulah itu Zakon itu maksudnya. Lebih tegas lah gitu ya. Nah kayak gitulah kira-kira. Tapi itu kan nggak mungkin dalam konteks politik kita hari ini. Dalam konteks politik hari ini yang berbagi, Ya. Dan pelangi. susah. Ya tapi mungkin aja argumennya ya di setiap partai kan ada ahlinya masing-masing, walaupun track record jam terbang, kemampuan intelektual, integritas itu soal lain kemudian kan. Itu Zakon itu membunuh keberagaman nggak sih menurut lu, Bang? Dalam soal apa nih membunuh keberagaman? Iya, misalnya representasi etnis. Iya tergantung representasi lo partai. perspektifnya. Dulu kan waktu aliran politik. Waktu gitu. zaman Pak SBY kan tuh taat prosedurnya
top itu untuk pembagian kan harus dari Indonesia Timur, ada Papuanya, ada Sulawesinya, Ya, itu kan bukan Katoliknya. Zakat Iya, itu kan iya, lebih maksudku kepada gitu. skill kan. Maksudku gitu. Itu Apakah lebih zakat kepada ini akan politis, membunuh representasi tadi, Bang? Aliran yang Ya sebenarnya mungkin tergantung kebutuhan kan. Lagi-lagi nih kalau ngomong politik jadi sangat fleksibel mau dari sudut pandang dan cara apa kita apa namanya. ya, misalnya itu kan Lupa. dari zakat nih. Iya, panggilan nih Bang Menteri lo. Spesialis ini kan. Dirjen Kebudayaan. Ya minimal lo kepala Museum Nasional lah, Bang. Jangan dong. Oh jangan tinggi ya. Ya anggota DPR. Kalau lolos Mahkamah Partai. Ya. Off the record. Iya, apaan sih udah tayang cel. Ayo. Iya, jadi kalau kata gua lihatnya seperti itu. Jadi apa namanya? Kita ini kan sebagai sebuah bangsa kita belum selesai jadi bangsa Indonesia. Kalau kita udah selesai, kita udah satu identitas orang Indonesia. Lu kan nggak ada masalah punya gubernur di Jawa Barat orang Papua. Lu nggak akan punya masalah punya gubernur orang di Aceh orang Bandung, orang Sunda. Ya nggak? Berarti di DPR tuh udah kemajuan tuh ya. Banyak anggota DPR yang dapilnya bukan orang sana kan. Ya lumayan lah. Iya kan? Lu kan Iya. putra daerah. Ya, Ya kan? Kamsi. Iya. Itu episode yang lain ya. Iya. Lu jangan singgung dulu lu lagi berjuang kawan. Kan, ya. Iya. Jadi apa namanya? Enggak dalam arti kalau DPR kan lain lah ya. Lain. Ini pembagian kekuasaan ya. Kita ngomongnya di eksekutif lah gitu kan. Nah, masalahnya di kita tergantung mau seperti apa. Kita ini kan sebagai sebuah bangsa belum selesai menjadi satu bangsa Indonesia yang udah nggak mikir lagi lo orang mana etnis lo apa segala macam. Itu menjadi sangat penting. Even agama lo jadi sangat penting gitu kan. Dalam tawar menawar pembentukan koalisi kekuasaan ini gitu. Ya itu juga ya kita ini bangsa baru. Kita ini belum lama lo lepas dari penjajahan. Lo jangan pikir itu udah lama. Nyokap gua tuh lahir pada masa revolusi, masih hidup, masih sehat sekarang. Jadi anak yang lahir pada zaman revolusi kemerdekaan tahun 45 sampai 50 itu masih pada ada. Kita tuh baru 78, 79 tahun merdeka gitu. Iya. Itu tuh belum lama. Bener. Cara kita mikir, Iya. cara kita berperilaku, cara kita berpolitik itu masih menyiratkan aspek kemasa laluan. Iya benar-benar. Iya nggak? Kita sekarang masih ngomongin soal feodalisme. Lo pikir udah habis? Pengaruh fasisme, ya kan? Contoh aja dalam berbahasa. Siap izin, mohon arahan. Iya, Lo kata itu bukan feodal, bukan fasis. Benar-benar. Fasis verbal itu dipaksain begitu semua. Terus pegawai negeri pakai seragam semua, seragam kecuali yang apa namanya pegawai non penegak hukum ya. Kalau penegak hukum harus pakai seragam kan. Ya. Enggak juga. Kalau pegawai Kan Intel ada yang apa? berpakaian preman. Ya itu kan Intel. Ada juga yang masang-masangin Tapi spanduk, Intel ada yang pakai seragam. baliho. Dia sendiri bos. Dia sendiri mancing-mancing bos. Pak, Intel juga banyak yang pakai seragam sekarang kan? Pakai kartu nama. Nah, enggak, gue mau bicara bahwa tradisi kita berpolitik hari ini itu enggak lepas dari itu semua. Karena kita belum lama. Jangan kira kita tuh udah lama merdeka loh. Masih loh. Cara kita berpolitik itu feodal. Kemudian apa namanya sedikit bau-bau fasis gitu ya. Itu harus kita akuin loh. Itu pengaruh dari masa lalu kita yang masih ada sekarang. Inferiority masih nggak? Sebagai bangsa terjajah ya? Ketemu bule, minder. Ya itu kenapa kemudian Bung Karno dulu pertama yang dia omongin waktu merdeka nation character building, termasuk konsep revolusi mental waktu itu. Ya kan? Ya kalau kita ngomongin kayak gini nih nyambung ke PSI nih. PSI dulu, PSI yang sekarang. Makanya ini kan soal representasi nih PSI ini kecil terus kan. Iya, Ya. ini agak sama dulu deh kan. Ya, dulu untungnya belum ada threshold. Iya, tapi banyak menterinya dulu, Bang. Sebelum 55. Iya. Sebelum 55 banyak menterinya. Ya, tapi setelah 55 mulai kendor anggota parlemennya. Ini ngomongin PSI ya. Iya, ya udah geser nih. Ngomongin PSI. PSI itu tahun 55 setelah pemilu punya anggota parlemen 5 orang. Perolehan suaranya sekitar 700 ribuan. Kalau di persentase sekitar 1,992% lah. Ya mirip-mirip sama PSI sekarang lah gitu kan. Nah gitu, cuma 2% gitu. Nah itu menurun
tadinya dia lumayan tuh punya beberapa kursi waktu DPRS RIS, Republik Indonesia Serikat. Nah, kenapa tadi gua relevansi ngomong hal-hal yang harus kita ubah tadi? Karena tujuan PSI misalkan gini. Jadi bulan November tahun 45 itu gengnya PNI Pendidikan, Ya, Bung Hatta ya. ya gengnya Bung Hatta Sarir juga. Kayak siapa? Hamdani, kemudian Subagio, kemudian juga ada siapa namanya saya lupa, Cuncun, kemudian ada Cuncun namanya. Oh. Cuncun PKB Kang Cuncun. Husni Cuncun. Banggar ya. Kemudian ada beberapa orang tuh kumpul. Nah, mereka kan mau mengasih dukungan sama kabinet Sahrir dan Amir Saripudin bulan November tahun 45. Akhirnya mereka bikin partai. Namanya Partai Rakyat Sosialis, ya kan? Tanggal 19 November 45. Dulu gampang ya bikin partai. Bikin aja dia kumpul-kumpul gitu. Sekarang Di- juga di- gampang, di Agus Cirebon. Jabo gampang. Susah juga, Bos. Ya kan bikin kumpul-kumpul gitu di Cirebon mereka bikin. Tujuannya apa? Paras dibikin. Tujuannya satu, mengikis mentalitas feodal. Mengikis mentalitas kolonial. Kemudian menciptakan masyarakat Indonesia yang sama rasa, sama rata. Itu kayak cita-cita bernegara Iya. itu, Bang. Oh, iya, Nation state itu Paras itu. Itu kayak revolusi Bolshevik Bang ini. Iya, orang kiri semua man. Iya, Ini ya kan orang Sosdem tapi ini. Iya. Nah, Soska ya. Soska. Nah, mereka bikin kayak gitu. Mereka sadar mentalitas feodal, mentalitas minder gitu kan sebagai produk dari kolonial gitu. Apa Itu kalau kata Bung Karno Bang, minder wardeg apa? Minderwaardigheid kompleks. Ya kan? Nah, tujuan mereka itu menciptakan masyarakat yang demokratis, bla 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 segala macam. Kemudian Amir Saripudin bikin juga namanya Parsi, Partai Sosialis Indonesia, bukan PSI ya, belum masih Parsi. Parsi. Iya. Kalau sekarang Parsi ketuanya Anwar Fuadi Bang. Persatuan Artis Sinetron ini. Dulu Amir Saripudin. Nah, mereka tujuannya bikin Volksfront, front rakyat untuk mensosialiskan masyarakat Indonesia belah Bukan mensosialisasikan ya. bukan mensosialiskan ya. Nah, itu akhirnya mereka gabung. Tujuannya kan sama, mengikis feodalisme, mengikis mental jajahan, menciptakan masyarakat Indonesia yang sosialis gitu, yang sama rata sama rasa. Kemudian mereka gabung jadi partai sosialis gitu kan. Meskipun secara ini basis kultur, tujuan dan rosonya agak beda nih Bang ya. Amir lebih Perjuangannya. soski kan, Amir Iya. lebih soski, sosialis kiri. Kemudian Dengan konsekuensi punya masa banyak. banyak, ya kan. Sementara kalau si Syahrir. pengikut Sahrir ini ya dia agak intelek gitu kan, pinter diskusi, debat segala macam, bisa ngedidik, tapi kerja-kerja organisatoris kendor. Itu di dalam tubuh PS dulu ya, bukan Prabowo Subianto ya. Nah, dalam tubuh Partai Sosialis itu udah ada kubu-kubu itu ya, karena ada faksi-faksinya. Sampai kemudian singkat cerita mereka pecah kongsi. Sahrir berhenti jadi Perdana Menteri ya kan, karena dikritik soal Linggarjati. Kemudian jadi penasihat Presiden Soekarno, kemudian dia pergi ke Amerika jadi diplomat, mimpin misi diplomasi. Sementara Amir jadi Perdana Menteri. Amir jadi Menteri, jatuh juga dia. Oh, yang ada foto sama Pak Cum, Pak Agus Pak Salim itu Bang ya, Cum, yang di Koko, UN itu Bang ya. Agus Salim ya itu Sama Pak Koko. 47 di Lex Success. Oh, itu. Itu dia setelah berhenti jadi Perdana Menteri jadi penasihat Presiden, kemudian dia misi diplomasi ke sana. Nah, sementara Sahrir jadi Perdana Menteri, kemudian kita tahu juga dijatuhkan mosi tidak percaya dari Masumi PNI. Amir ya. Kemudian ya udah terjadi Madiun. Kemudian tahun 48 bikin partai baru namanya Partai Sosialis Indonesia PSI, di mana Sahrir ada di situ sebagai ketua didaulat. Tadinya ditawarin ke Tan Malaka nggak mau.
Tan Malaka saya orang komunis, mana bisa saya kerja sama orang sosdem ini. Iya, buat Tan Malaka PKI aja kanan Bang kan. Iya, susah ya. Reaksioner. Aduh, kanan nih. PKI dianggap begini ya. Dia Liberal ya. Nah, Tan Malaka kiri, saking kirinya dia masanya cuma dikit. Atau itu bagian sama Hasan Nasbi gitu. Biarin itu jatahnya dia. Ya kira-kira gitu ya ke PSI, kemudian dia seiring Amir udah keluar dari grup udah mati, itu. udah meninggal, dieksekusi mati kan tahun 48. Ya, dan eksponennya nggak ikut dalam Udah PSI. habis. Jadi kan elemen pembentuk Partai Sosialis waktu itu ada paling nggak ada 5 kelompok. Kelompok Surabaya yang terdiri dari orang kiri-kiri nih. Kayak modelan apa Gerindo gitu ya. Gerindo bukan Gerindra ya. Partindo. Terus kelompok-kelompok PKI ilegal tahun PKI 35 lah gitu. Partindo, Bang. Partindo Partindo itu itu yang Pak pecahan Nas dari ya? PNI. Oh bukan ya? Enggak. Oh itu IPKI ya kalau Pak Nas. PSI PNI dulu kan dibubarin, ada yang jadi PNI Pendidikan, ada yang jadi Partindo. Nah, yang kelompok kedua ada kelompok Jogja, sama jadi itu kubunya Amir juga. Ada kelompok Cirebon, kubunya Syahrir yang dari PNI Pendidikan. Bang, kenapa Cirebon tuh jadi basis ya Bang dulu Bang? Ya karena banyak orang di situ. Pengikut Syahrir itu banyak kan ngepostnya di situ, dan juga salah satunya difasilitasi sama bapaknya Mario Ulfah waktu itu kan jadi Bupati Kuningan. Nah, jadi dari PSI. enggak, dia belum jadi Ya, PSI lah. belum. Ya, tapi ada irisan. Ya. Jadi mereka bikin banyak pertemuan di sana di Cirebon kayak model Hamdani, kemudian Sastra orang Jawa Barat ya. Kemudian PSI ini berkembang terus, walaupun tidak berkembang juga. Bayangin, mereka itu pada kongres pertamanya memutuskan, pada sidang pertamanya memutuskan bahwa mereka mau jadi partai kader. Nah, gitu. Udah tegas tuh. Partai kader. Kalau sekarang nih kayak siapa nih? PKS. Sekarang nih partai kader yang PKS, yang lu cap partai Paling kader mendekat lah, lah, paling mendekati. Ya kan, karena ada partai kader, ada partai keder gitu kan. Nah jadi partai kader. Nah kemudian ketika kongres pertama mereka debat bagaimana memperlakukan Marxisme. Syahrir nggak setuju. Kata Syahrir, janganlah dipakai sebagai dasar. Platform ya. Jangan. Itu ilmu pengetahuan sebagai pisau analisa. Ya, tapi tidak bisa dikatakan sebagai Cita-cita politik. Dasar dari ADRT-nya nggak. Kalau bersandar ya ditentang sama Johan Sahrusa, bapaknya Ibong. Ditentang. Enggak. Pengikutnya sebagian juga bilang enggak, harus tetap masuk. Akhirnya diubah katanya, bukan lagi berdasar tapi bersandar Marxisme. Ibong ini siapa sih Bang? Kasih penjelasan Itu. Ibong nih ya, Agus Hasil Sahrusa, Agus Tansil Sahrusa. Dia anak dari Johan Sahrusa. Waktu itu sekjen PSI. Nah, jadilah PSI. Ibong nih. Jadilah PSI itu kemudian partai kader tahun 52. Mereka tuh memberlakukan keanggotaan yang ketat gitu loh. Ya. Jadi calon anggota dulu lewat pendidikan segala macam baru jadi kader, baru jadi anggota. Nah, PSI kartu tuh tahun 52 itu 3.000-an orang. Calon anggotanya 14.000, masih banyakan suara Boni Triana dalam pileg gitu kan. 30 berapa lu? 40 berapa? 36.500 sekian. Iya, Kan itu sebelum resminya. dicopet. Ngomong-ngomong soal copet tar aja. Kayak gitu ya. Nah, dia berkembang terus nih partai, ikut pemilu 55. Tewas kalau kata Mas Pacul. Cuman meraih 5 kursi. Waktu itu Berapa persen anggotanya tuh, Bang? 1,99. Agak mirip kawan ini ya. Nah, yang milih itu 700 ribuan. Pada tahun yang sama kader mereka udah jumlahnya 50.000. PNI udah jutaan, Masumi udah jutaan, PKI udah jutaan, mereka masih tahap itu anggotanya. Kenapa? Parlemen cuma 5 orang. Antara ada faktor-faktor kegagalan yang kenapa? Satu, kalau kata Rosian Anwar, mereka salah analisis terhadap masyarakat. Khususnya masyarakat yang terpengaruh oleh otoritas keagamaan. Tuh. Dan yang terpengaruh juga oleh birokrat. Gitu. Ya kayak sekarang lah gitu ya. Birokrat main peranan.
PNI dulu, banyak lurahnya. Nah gitu. Kalah, cuma 5. Ketua fraksinya Johan Saruzah di DPR waktu itu. Ya kan bapaknya Ibong itu. Wakil fraksinya itu Hamid Al-Ghadri, kakeknya Nadim. Bapaknya Pak Maher. Bapaknya Pak Maher, omnya sama Al-Ghadri ya. Nadim. Tuh, jadi Nadim itu darah biru PSI itu. Tapi The real ya, darah biru PSI real ya. berarti keluarga Al-Ghadri ini dari dulu udah Elite. elit powerful Iya gitu dong, ya, Bang. iya Kaya kan. raya dari dulu Bang. Iya, dia Kaya. salah satu pengurus Partai Arab Indonesia kan. Hamid Al-Ghadri ini. Ada salah satu kawan yang suka cerita soal Maher Al-Ghadri ini sangat powerful secara finansial. Yaitu dan lain-lain. anaknya Hamid Al-Ghadri. Ghadri. Nah, kakeknya Nadim, wakil ketua fraksi PSI di parlemen waktu itu. Cuma 5 orang aja. Nggak kuat dia, ya kan? Kalau Pak Nononya tuh bukan PSI. Nono Makarim. Irisannya ada nggak? Irisannya karena mantunya Hamid Al-Ghadri. Oh iya, jadi gampang gitu. Satu Ya kan? renceng lah ya. Ya, jadi Lanjut. ya gua nggak mau menyimpulkan hanya gara-gara itu PSI kan. PSI Iya. juga lain lagi lah. Artinya gini. Nah, kemudian PSI yang nggak yang bisa dilawan nggak bisa. feodalisme, dia dulu jangan pakai ukuran feodal lagi. Iya. Ini partai yang anti feodal. Lu jangan pakai KPI feodal lagi lu. Meskipun ujung-ujungnya kita satu renceng ini ya kan. Ya. Iya. Iya nggak? Iya, jadi ini yang mereka lawan gitu kan Iya, sebetulnya. Nah, tahun 60-an kan kita tahu ada 57 lah peristiwa PRRI. Ya, kemudian tahun 60 mereka itu ya ada yang bilang nggak dibubarin nggak pernah bubar karena Soekarno itu waktu manggil orang PSI sama Mas Umi bilang kamu dibekukan gitu, silakan membubarkan diri, gitu kan, dibekukan, silakan membubarkan diri. Nah orang Mas Umi sama PSI ini nggak kunjung membubarkan diri, jadi ada pendapat juga di kalangan PSI, ya kita nggak pernah bubar, dibekuin iya, gitu loh. Nah, cuman pengaruh mereka kan di mana-mana gitu, mereka ini kan ada di mana-mana kayak omnipresent gitu kan. Diaspora. Nah, nggak ada, ya kan? Tapi ada di mana-mana. Beda lagi yang satu lagi kan nggak di mana-mana. Tapi kok ada ya gitu. Nah, Bang, kita masuk nih setelah dibekukan kan artinya masuk ke zaman Bung Karno dan kemudian Ya, Bung Karno terakhir. Nasakom. Era Nasakom ya. Habis itu 65 meledak kan, habis itu masuk ke Orde Harto. Baru. Tentunya ada harapan untuk termasuk Masyumi kan salah satunya. Dia sempat. Harapan untuk direvitalisasi Iya, lagi ketika rehabilitasi. rezim baru ini menjadi harapan. Yang mana lu menggunakan kata antitesa tadi, tapi Iya. bagi partai-partai yang jadi korban rezim ini, kelompok korban rezim pasti ini menjadi harapan. Nah, itu apa yang membuat eksponen PSI ini malah masuk ke Golkar akhirnya yang lebih banyak. Let's say Rahman Toleng gitu misalnya. Iya. Ya Karena setelah eksponen PSI ini teknokrat yang waktu ya itu mereka kan berdiaspora dibutuhkan kemana-mana. Soeharto ya. Iya. Mereka berdiaspora kemana-mana. Mereka nggak pernah lagi mencoba, mungkin saya lupa ya. Berhimpun. Artinya bikin lagi gitu ya. Dan Oh, memang nggak pernah ada upaya yang ekstra. Mungkin Setahu ada saya- upaya ya, mungkin ada upaya. Setahu saya nggak ada kecuali Masumi. Ya, Masyumi ya. Masumi ada usaha untuk minta izin, Soeharto nggak kasih izin. Akhirnya Parmusi ya Bang ya. Di awal ya. Ya apa namanya Parmusi kayaknya. Parmusi kan wajah baru dari Masyumi yang nggak kan Iya, ganti nama aja kan. Ganti yang kemudian balik lagi nanti tarik lagi ke masa fusi digabungin ke P3. Sekutu punya barang kan. Nah si PSI ini kemudian berdiaspora. Sebagian dari mereka kan anti Soekarno. Pak Cum itu ada di luar negeri. Banyak dari sebagian mereka tuh ditahan, ya kan. Syahrir itu baru dilepasin tahun 66 itu karena sakit, tiba ke Swiss, meninggal di Swiss karena dia kena stroke. Motor Lubis, pokoknya simpatisan PSI segala Christian macam Anwar. ditahan. Itu di mana namanya, di Madiun lah itu kan. Banyak dari mereka tuh kemudian nggak coba bangkit lagi gitu, tapi mereka berdiaspora sebagai intelek ya, teknokrat yang punya pengaruhnya karena gagasan-gagasan mereka. Kalau kata Koko itu kan, Sujatmoko, ide itu punya kaki, itu lari kemana-mana gitu, dan mereka pengaruh di situ.
Bahkan sampai sekarang masih kita bisa lihat tuh genealogi. Nah, jangan dulu yang sekarang. Sabar Kita dulu. situ dulu. Iya. Nah, mereka artinya kan dalam tanda kutip kalau bahasanya Opung Panda, mereka menumpang dan menikmati Iya, orde baru ruang-ruang kekuasaan ini untuk mempengaruhi ya. untuk mempengaruhi, dan omongan moral anti feodalisme dan yang lain-lain yang di awal menjadi dasar dari perjuangan itu juga omong kosong aja kalau kata Opung Panda gitu. Betul. Yang membuat Yusuma di Praja datang ke sini. Marah-marah gitu. Panda Ya, ngawur tuh Panda. dialektikanya ya begitu, karena mereka memang perlawanan secara formal gitu ya. Mereka nggak bisa, kemudian mereka masuk coba pengaruhi kebijakan dengan masuknya kelompok-kelompok kayak Sadli gitu kan, Wijoyo gitu, yang sering kali di label gitu ada koneksinya ke kelompok PSI. ini gitu, ke PSI. Mereka punya pengaruh besar di sana, tapi secara wujud formal sebagai sebuah partai politik ya nggak ada lagi gitu kan, nggak ada lagi. Mereka punya pengaruh itu, memainkan klik-kliknya lah. Mau bayangin aja, TB Simatupang itu pengikutnya Syahrir kok di kalangan militer, jenderal intelek itu. Pernah lihat nggak wawancara dia pakai bahasa Belanda yang sangat fluent gitu dengan aksen Bataknya itu. Ada di situ. Jadi mereka punya banyak intelektual dari mulai yang di tentara gitu sampai ke kampus, sampai kemana-mana. Dan mereka nggak berupaya untuk memformalisasi lagi Bang, kekuatan mereka menjadi satu kekuatan baru yang mungkin bisa lebih diterima oleh Pak Harto dibanding mereka meleburkan diri ke Golkar dan ke teknokrasinya. Ya gitu, sejarah nggak bisa ngomong seandainya bro, faktanya nggak kejadian. Bang, Ya kan? Atau jangan gini, sebentar ya. Atau jangan-jangan gini Bang, mungkin di antara mereka ini sesama orang pintar semua nih. Ri. Friksinya juga kuat. Kayak kemarin Pak Yusuf Wanandi baru datang ke sini, dia cerita dulu Ali Murtopo memanggil kembali Sumitro ke Indonesia, tujuannya bukan apa-apa, untuk mengimbangi para teknokrat Sadli, Wijoyo, Emil Salim, Sumarli dan kawan-kawan yang juga sebenarnya secara genealogi kata lu bilang sebenarnya satu akar juga barang ini. Dan mereka ada untuk menyaingi atau menjadi counterpart satu sama lain nih. Berbeda. Iya, karena waktu itu memang mereka dipanggil pulang menjadi oposan Soekarno setelah bertahun-tahun kan. Ya, walaupun PKI itu tidak pernah punya kekuasaan yang artinya punya menteri gitu ya secara formal, katakan waktu itu iklimnya itu kita udah kiri abis gitu ya. Ya sementara orang-orang PSI ini kan sosdem yang sering ribut sama orang kiri abis ini, mereka dituduh sebagai kaum revisionis. Syahrir itu mengagung-agungkan Edward Bernstein yang dikatakan pahlawan dari kubu revisionis gitu kan, dengan segala argumentasinya ya tentang kelas buruh berhasil diadopsi oleh kapitalisme, berhasil mengangkat bernegosiasi dengan kaum buruh bisa masuk parlemen bla 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 di Eropa gitu ya. Orang yang anti ini kemudian masuk kan, ya kan, karena kepakarannya dibutuhkan. Mereka kan pada pulang tuh kemudian ya, yang the so called mafia Berkeley segala macam yang koneksinya ke situ-situ juga, walaupun nggak adil juga kalau kita dakwa gitu ya. Orang udah pada meninggal, kalau kita tanya juga wah bukan kok, bisa aja kan. Tapi cerita yang beredar mereka terkoneksi satu sama lain karena mereka punya satu ikatan kontra Soekarno gitu yang itu beda ikatannya pikiran. ya. Kemudian mereka pulang, kemudian mereka masuk ya tanpa harus bikin partai, mereka udah masuk di kekuasaan. Mereka juga punya sayap bisnis. Apa? Sudarpo Sastro Satomo, ya itu adik dari Subadio Sastro Satomo, itu yang ditugasin untuk menggalang kekuatan bisnis. Om Sehingga Q ini adiknya Om Q. Jadi mereka yang kemudian ini kan kader bececeran ini, ada yang hidupnya susah-susah gitu kan, diopeni lah. Ya kan, dikasih berkebudayaan. Ya, gitulah. Ada SWF-nya itu ya. Jadi Darpo ini jadi galah. Ya. Pakai terminologinya tetap Korea kawan yang menjelaskan ya kan. PSI ini kan. Oh iya, untuk ngopeni mereka yang kececer ini ya kan. Kemudian
mereka dapat pekerjaan, dapat apa dipikirin gitu loh. Ya terus buat apa? Mungkin ya kita ini subjektivitas gue ya. Iya. Buat apa lu punya partai kalau punya Iya, udah pasen ini barang kan. Menyambung itu Bang. Itu satu hal. Dia orientasinya kan memang kader dari awal dan menolak feodalisme dan lain-lain tadi kan. Iya. Dan partai kader, kesepakatan terakhirnya paling enggak ke arah situ gitu Iya. kan. Artinya menyiapkan orang-orang yang memiliki pengaruh, dia percaya kepada aktor nih. Iya. Ketimbang kepada struktur gerakan massa gitu kan. Aktor yang berpengaruh itu jauh lebih penting. Artinya keorganisasian yang besar tidak terlalu bermakna ketika lu punya aktor yang powerful, yang punya knowledge dan punya kualitas. Kira-kira kan itu pesannya. Nah, ini juga bisa nggak dikatakan bahwa PSI tidak mau lagi berhadapan dengan realita elektoralnya ketika itu, yang mereka Ya, tahu mungkin nggak akan pernah menang gitu loh. Iya memang. Iya memang, dan itu kan diakuin sendiri gitu. Iya, betul, bagus Mereka banget. bisa ngedidik massa, tapi mereka nggak bisa kerja-kerja organisasi. Mereka nggak bisa ngebangun massa. Ilmu yang dipunyain Amir itu setelah mereka tumpas golongan di tahun 48 nggak ada lagi di Partai Sosialis yang kemudian jadi Partai Sosialis Indonesia. Nggak ada yang diwarisi ya ilmu itu ya. Iya, kalau dalam istilahnya siapa Suhokgi ini kayak gas sama rem lah. Gitu kan. Itu Pak Jokowi juga ngomong itu waktu konflik Sumber. Ya, jangan-jangan PSI juga dia. Ya kan PSI kan partai Jokowi, PSI ya. Oh iya, PSI yang lain. Jokowisme itu. Dia pula yang balikin lagi ke sini kan emang. Nanti ini nggak bisa ditahan mau di Triana ini bos. Gas rem kan, gasnya itu Gak kalau Bapak Amir. Pacul Di apa? bagian lu nih ya. Gaspol remblong, yang pertama jungkel dirawat. udah istilahnya Lewat aneh-aneh lah, Bacul. lautan teduh segala macam. Nah itu gasnya Amir, remnya itu Syahrir. Oh, Syahrir itu justru rem ya? remnya. Ketika Amir udah nggak ada, yang tersisa remnya doang, nggak bisa ngegas lagi ya kan. Makanya tadi bos, debat soal Marxisme ini masuk manifesto apa enggak aja mungkin panjang dan berdarah-darah di dalam. Gua sebagai orang Minang nih ya. Gua jadi ngerti tuh karakter Syahrir itu. Gara-gara lu ngomong ini, rem ini. Kenapa? Kalau kita nih bos, ada ide satu, yang paling pertama itu diomongin apa? Nggak gitu. Dibantah Hantam dulu. Bantah dulu. Bantah dulu, masalah lu setuju nanti, yang penting di awal lu udah bantah. Hantam Ya, dulu, kalau hantam dulu. ke pasar lu nanya harga berapa? Segini, bukan dibayar bos. Iya, debat dikatain dulu. Nah. Mahal banget segitu. Nah, katanya. itu di dalam tubuh PSI saat itu terjadi. Tipikalnya gitu. Kayak gini, kelompoknya Syahrir ngelihat kelompoknya Amir waktu mereka masih jadi PS ya, belum PSI. Kelompok Syahrir ini ngelihat gengnya Amir ini berpikiran kacau, ndeso kampungan, pikirannya kacau, gitu kan, nggak sistematis ya, gitu-gitulah. Sementara orangnya Amir bilang ke kubunya Syahrir ini intelektual gitu kan, tapi ngomong doang, diskusi aja gitu. Elit menteng kalian ya kan. Ya kan, akhirnya ke bawahnya nggak bisa ngebangun basis. Kalau mereka bersatu dalam sebuah rumah PSI yang pada 55 berkompetisi di pemilu mungkin nggak segitu kali bang. Iya, tapi kan kejadiannya kemudian pecah. Iya kan, ini kan sama kayak Korea kata Bang Pacul bos. Apa tuh? Bersatu tuh cuma di pikiran, di tindakan nggak mungkin Tapi bersatu gini, mereka. ada dua hal yang membuat mereka utuh sampai kemudian pecah. Yang ketika faktor pemersatunya itu udah nggak ada lagi, mereka jadi pecah apa? Syahrir sama Amir ini sama-sama antifasis. Ya kan? Makanya salah satu pidato Syahrir mengkritik Rusia, Soviet yang menjajah negara-negara kecil di sekitarnya itu kan? Ya, mereka berdua antifasis, ya kan. Kemudian mereka berdua punya musuh yang sama, Tan Malaka. Jadi waktu mereka bergabung itu musuhnya tadi antifasis sama Tan Malaka, Persatuan Perjuangan itu. Betul. Satu-satu tewas nih, maksudnya hilang gitu kan? Iya, jadi kemudian
ya Jepang udah kalah, Indonesia nggak lagi dijajah, udah nih selesai. Satu beres barang. Satu beres. Masih ada tan nih. Tan Malaka beres juga kan? Iya, Nah, benar. disikat juga tahun 48. Liwat juga. 49 bulan Februari disikat lewat. Silo panggung ini kan. Iya, Ya, udah. lihat-lihatan lah Syahrir Pak Amir. Bang Iya. Hasan ikut tuh bos. Oh. Tes DNA-nya ke situ tuh bos. Oh, iya. Ikut dia gali-gali tanah situ bos. Iya. Maripose ya, Maripose. Dulu Bang Begitu Hasan. udah beres nih, iya bener. Amir sama Syahrir berdua lihat-lihatan. Ngapain lagi kita bergabung ya? Iya. Lu ngapain Siapa lagi kita lawan Dinda? Udah gak punya alasan. Udah ada alasan lagi untuk bersatu. Iya, Nah, kira-kira begitu. Iya, betul, Oh, betul, gitu. betul. Ya kan? Bahkan mereka memimpikan untuk membuat sebuah gerakan baru, Dan mereka- menciptakan masyarakat sosialis itu nggak ini bang, nggak Ya, ketemu percaya- nih barangnya. ya, nggak ketemu karena gini. Ini Sumbar Dodoir ya, Siapa? Amir dan Amir Banten. Oh, nah, Banten. bukan. Apa? Amir itu orang Medan. Medan ya. Anak Medan. Ya sebetulnya Syahrir juga kan Medan. Medan Tapi walaupun orang Minang. Sumbar tapi gede di Medan. Iya. Nah, ini tuh akhirnya bentrok, apalagi ketika Linggarjati dituduh kegagalan Syahrir, ya kan? Karena kita cuman punya Jawa, Madura, sama Sumatera. Waktu Renville, ternyata Amir juga jatuh ke lubang yang sama. Makin kecil lah Jawa Timur sama Jawa Tengah doang. Dikritik, udah ribut lah, pecah kongsi lah mereka. Pecah kongsi. Si PS ini udah pecah kongsi. Kemudian Amir bikin oposisi, ya. Karena waktu itu kabinet Hatta jadi Perdana Menteri. Amir bikin Front Demokrasi Rakyat yang kemudian terlibat Madiun. Musso datang. menunggangi. Musso, gua nggak mau pakai kata menunggangi, orba banget itu. Iya nikah. Datang ya kan? Menunggangi apa? Datang nih Musso nih. Musso datang. Lu ngapain aja gitu kan? Bikin partai sendiri. Lu kebanyakan di bawah tanah. Waktu itu di Soviet ada doktrin Zhdanov. Ya kan, menggantikan doktrinnya si Dimitrov. Tahun 33 ada doktrin dari Komintern. Orang kiri, orang komunis harus kerjasama nih sama kubunya Amerika, sama kapitalis untuk lawan fasis. Setelah Perang Dunia Kedua selesai, Komintern jadi Kominforum. Ada orang yang namanya si siapa tadi, Zhdanov tadi, punya doktrin apa? Lu sekarang harus muncul sendiri, lu harus jauhin tuh kubunya Amrik ini. Lu harus bikin kubu sendiri terbuka. Nah, kemudian Musso bilang, kalian tuh jangan kelamaan di bawah tanah, hadir dong sebagai Partai Komunis Indonesia. Gabunglah mereka bikin gitu loh. Ya kan? Nah, berakhir ya di 48. Nah, gitu tuh kongsinya berakhir situ. Nah, justru PSI inilah yang dianggap sebagai kelompok yang mampu mendompleng ini ya, Bang. Bisa namanya. berdiaspora tanpa harus membentuk Membentuk. diri, tapi Itu ikut kan mempengaruhi. kemudian di Orde Ini kita Baru bicara PSI Orde Baru lah. Ya, itu Iya, kan setelah kemudian Harto. mereka nggak ada lagi gitu kan, bahkan siapa namanya, ya yang di CSIS itu ya beberapa gitu kan disebut-sebut orang PSI juga gitu Iya kan. kan dulu kan gini bang, sangat mudah kita ngasih vonis cap gitu bang. Orang-orang intelektual baik di media, di kalangan ekonomi, di politik ya, pemikir-pemikir itu sebagai PSI. Iya. Orang pinter tuh Istilahnya PSI gitu. orchid. Orchid bener. Dan Orchid. kebetulan kumpulnya sama di Nah, Menteng, iya. pergaulannya sama. Ini kita masuk ke gambar ini nih, habitat kaum sosialis Indonesia nanti Iya, top. dimasukin ya. Iya. Nah, ini paling tidak Dit ya, Bang Boni ya. Di sini ada 3 orang yang gua kenal secara personal nih. Yang gua pernah diskusi kenal personal. Pertama itu Daniel Dakidae. Ya, teman Yang baik kedua almarhum ya. Yang kedua Duta Besar yang mulia Fajrul Rahman gitu. Ya kan pernah sini juga beberapa kali. Nah, satu lagi itu Pak Robert nih, Robertus Robert ya kan. Yang gua pernah kenal satu lagi itu tentunya Bos Ramantoleng gitu kan. Di bawahnya ada Partai Sri nih, di mana Budi dulu mengais pundi-pundi nih di sini nih. Iya. Dulu gua hostnya di sini bos. Bos kalau nggak mau acara pokoknya harus si Didi tuh hostnya. Gue ketemu lah Ramantoleng ini dulu, dan ya salah satu orang yang hari ini terkenal di situ ya, kita nggak bisa tidak menyebut nama Rocky. Gerung, walaupun Rocky Gerung nggak ada di sini nih. Satu renceng lah. Ya ini kan. Tapi kalau ada Robert, sini, ada itu, ya, ada ini kan Silam.
Silam kan, ya kan. Gue nih iya. Kalaupun Kalau nggak Budi ada, Budi kalaupun nggak ada Rocky Gerung itu semata-mata teknis saja. Apa Kita ininya tahu nggak- semua itu. ininya nggak cukup barang ini kan. Iya. Itu lewat sama desainnya nggak cukup. Ya. Cuma kita tahu dia ada. Iya betul. Nah, menurut gue ya oke. Ya ini soal teknis aja nggak ada Iya. Rocky di Teknis sini. saya. Itu nggak Masuk. ideologis itu. Masuk, iya. Apakah dengan kan di situ ada Ciil tuh. Ya, ada Cil. Dr. Budi Syarif. lebih banyak lagi yang dia kenal di sini nih. Iya. Karena Iya, benar. Imada dia kan Ikatan Mahasiswa dan Sadansi. Gua kan. kenal Coba lu ajain nih, tuh. dari Kalau- sini mana nih? Kalau gue yang kenal personal minimal 3 orang. 3 ya personal ya. Iya. Mana sih Ar? Oh ini dia bukan. nih barang. Gue yang kenal personal ya. Nyor Ciil. Iya. Iya. Terus Jadi motif Bos nggak dari situ? Ramah Tolengga. Bos ya. Iya. Silam. Silam ini gue pertama kali ketemu nih, Iya. ya kan? Bawa meja ini kan. Oh bukan itu Hariman. Hariman tuh ya. Hariman. Silam. Iya, Ada. Mas Oh, Silam Silam ini apa? gue Umur pertama lu kali berapa ketemu katanya? ini Wimar Lam. Gue waktu itu ikut Wimar, Pak Wimar. Lam, ini ada nih anak ngefans sama lu nih. Anak Imada juga gitu. Oh iya, halo Nyor. Iya, ya. Oke, siapa nama lu? Didit Nyor. Ya. Umur lu berapa? 25. Oh, udah bikin apa lu umur 25? Gue 25 nurunin Soekarno. Feodal banget ya. Feodal banget. Iya, feodal banget. Iya, ini Nyor Buset. Silam. Ya, gua kalau di kampus dulu sama Rocky gitu. Orang baru sekarang dengar Rocky dunga-dungu kan. Ini untuk menunjukkan intelektualitas dan keelitan kelompok ini. Oh iya, apa tadi lu baca tuh? Ya mungkin ini nih Robert Nozick. Gimana tadi? Masa kayak gitu? Oh ya mungkin saya salah Nyor. Ya jelas lu salah, nggak mungkin. Nggak pakai mungkin. Ya jelas lu salah. Pantesan bikin partai nggak sukses terus. Masuk itu. Aduh, Iya kan gitu, ada yang mulia Bang. Fajur Rahman, Robertus Iya, Robert. Nah. Gua kenal Gunawan Muhammad, Pak. Iya, gua Pak kenal. GM gue juga kenal. Iya. Tapi- Ya, walaupun dia nolak ya. Iya. Walaupun kita kan bikin itu kan Ini banyak yang pakai- protes nih ya, nama-nama di sini ya, nama lu ya. Tapi Bos Gua enggak Toleng nih. nggak ada masalah dengan itu. Iya, Gua memang benar. Itu kan Ya kan? bos kan pasti enggak ada Iya masalah. kan. Nah, kita kan itu kan disebutinnya habitat. Jadi di mana orang tuh kayak komunitasnya lah. Oh, ini lu Tempat tidak- lu alusin pakai nama Ya, habitat iya. ini ya. Ini kan kultur ya. Iya, jadi dia Bukan kan kalau bahasa Rocky ini kalau kolam lihat ya, itu kolam kan di ya. atas itu kan ada beberapa apa namanya tokoh Iya. itu nurunin kemana aja gitu Sumitro kan. Jaya di Kusumo, Lu ada udah- Pak Om Q ya. Iya. Ada- Daniel Tagalung nggak lu masukin Pak sini Koko. bang? Itu juga kayaknya kurang kota. Tenis ya. Itu masalah lewat aja, Bro. Henry Kalau Boli nggak Topi terbawah enggak ada Henry Boli Topi. Apa Doni Jauher? Iya. Ralana Sidik ya, Ralana Sidik. Oh iya itu. Banyak bang kurangnya nih bang kalau lu. Banyak banget gitu. Tapi kita ngerti lah intinya, nuansanya lah. Intinya kan lu mau nunjukin kalau renceng ini udah ada barang-barang ini di dalamnya kan. Tapi bukannya kalau gue melihat gini bang, di dunia ini kalau di disertasinya Bang Celi, ini orang-orang yang Episteme. ya masuk dalam kelompok liberal epistemic community-nya. Iya. Yang kemudian berjuang untuk kebebasan dan demokrasi dengan bidangnya masing-masing. Ada yang di teknokrat, ada yang di wartawan, ada yang di pengusaha. Artinya nggak bertentangan dengan apa yang gue bikin sama kawan-kawan gue bikin dong di sini. Enggak, ya sama aja namanya aja lu habitat sosialis. buat bantah ini kan karena Bang Celi. karena songong aja kan. Masa lu yang kategoriin gua kan. Masalahnya cuma itu aja kan. Iya. Siapa lu yang kategoriin gua kan. Iya. Dia, bukan gue ikut dia ikut gua. Nah, gitu kan pola Masalah ini kan. gengsi aja Iya kalau ada yang kan? bantah. Iya, tapi Kalau buat gue kan apa namanya legitimasinya ketika Toleng, aduh lo bongkar semua ngomong gitu. bener nih, bener. Bos udah ngaku. Iya. ya. Waktu itu ketemu di peluncuran bukunya, gue lupa ya di Blok M. Dia bilang, waduh. Bukunya, Bos? Bukan. Gue lupa ada dokter yang dulu sempat mau nyalonin presiden. Ada bukunya Kompas yang terbitin. Dokter nyalonin presiden. Zaman Orde Baru aktivis. Oh. Gue lupa tiba-tiba gue lupa. Waktu itu gue jadi moderatornya. Ada Bos Toleng dengan rokoknya Rokok itu. ini kan. Dan Hill Aduh, ini apa? kamu bongkar semua itu katanya. Wah, udah. Lu percakapan pertama lu sama Bos Toleng apa coba? Enggak kan banyak percakapan. Nggak, Cuma pertama awal ini kali yang ketemu lagi kan. terjebak berdua sama Iya, Bos Toleng ini. berdua. Coba Dalam lu. sebuah ruangan nih, di ruangannya Bos Toleng nih. Tenang, diam, Iya. ruangan kan sepi lu dan Sepi. lu starstruck kan. Starstruck kan. Aduh, bos nih. Jadi tadinya rame-rame, Bang. Cuma satu-satu keluar, ada yang kencing, ada yang ambil minum, ada apa. Gua lah tinggal berdua sama bos nih. Matilah gua
gua nih kan. Brainwash. Enggak, dua nih. Starstruck. Bos ngerokok kan. Mau ngobrol apa? Apa nih? Gue masih muda banget tuh mahasiswa. Bos, ya. Mobil bos apa ya? Bos pakai mobil apa bos? Oh, saya pakai CR-V tua. Belum ganti-ganti udah lama. Lu tahu kan Sarwono juga mobilnya tua kan? Tetap Emang nginjak orang, tetap nginjak orang lain dulu. Itulah. Itu saking Ya tapi bingung, bos. tapi bagi kita kan kesombongan intelektual itu Iya. hal yang kita maklumi pada akhirnya kan. Kalau Sarwono punya ini bang, punya istilah namanya kesombongan alternatif. Oh. Dia punya mobil Escudo. Lu pernah lihat kan mobil Escudo-nya Pak Sarwono dari tahun 2006 sampai terakhir beliau meninggal masih mobilnya pakai itu. Gua bilang. Jadi ceritanya dia lagi acara di Golkar, gua sama Bang Celi nganterin ke mobilnya. Terus begitu dia mau masuk mobilnya Escudo tahun 96 itu, 2006 itu. Gua kan muka langsung kaget kan. Wih, Sarwono mobil begini gitu dalam hati gua kan. Terus dia langsung ngeliat muka gua. Kenapa lu? Lu kaget gue liat muka lu? Kenapa lu kaget liat mobil gua gini? Ini yang gue sebut dengan kesombongan alternatif. Anjrit. Apa tuh Pak Sarwono? Iya, kalau lu punya Bentley atau lu punya Mercy S-Class lu sombong lu wajar. Ah ini gue pakai Escudo gue sombong. Nah itu kesombongan alternatif. Iya, tapi gini ya menariknya ya. Mereka gini, di kalangan mereka itu kan mereka berangkat dari tradisi intelektual yang boleh dikatakan ketat gitu ya. Tradisi Rigorous ya. mereka juga baca, diskusi, debat, mereka tumbuh di kalangan itu terlepas dari ketika punya partai nggak punya basis massa seperti yang terjadi tahun 50. Tapi jadi asik gitu ya. Jadi asik karena kemudian bicaranya tentang gagasan, ide, walaupun bumbunya tengil-tengil begitulah. Tengilnya. Songong. Nah, tengil-tengilnya adalah bumbunya gitu. Orang lainnya Tapi jadi asik gitu. Gua sendiri, gua kan lebih sebetulnya gua lebih banyak riset tentang yang kiri lah ya, maksudnya PKI gitu riset gua tuh kan. Mereka ini belum masuk area riset lu sebenarnya ya. Udah. Tapi ketika gua ngerjain majalah ini, gua baca semua, gua pelajarin, wawancara, gua pelajarin lah sumber-sumber baik yang primer segala macam. Yusuf Madi Praja aja masuk di sini bos. Jadi Nah, narasumber. dari situ gua ngerti, oh dulu ini asik gitu ya pertarungannya sampai ngubah istilah sosdem jadi sosialisme kerakyatan. Ada basis argumentasi teoritisnya. Ya kan? Di dalam PSI itu kan mereka sosdem. Revisionis kasarnya kalau di stigma sama orang-orang kiri habis itu kan. Mereka ganti jadi sosialisme kerakyatan. Karena apa? Basis argumentasinya kalau sosdem itu yang berkembang di Eropa lahir karena proses penindasan kapitalisme. Ya kan? Sementara sosialisme kerakyatan lahir karena penindasan kolonialisme dan feodalisme. Sosdem lahir di negara yang sudah demokratis. Sosialisme kerakyatan lahir pada sebuah negara yang masih baru belajar berdemokrasi karena negara pasca kolonial. Ada gitu loh. Jadi nggak asbun. Nalar politiknya tuh ada. Ada. Meskipun lagi-lagi nalar sebagus itu konversi elektoralnya belum tentu Iya, paten. lo bayangin aja kalau ketemu rakyat zaman sekarang lo jadi caleg. Jadi begini Bapak Ibu, itu sosdem adalah lo tinggalin. Iya betul. Konkret Pak Caleg gitu Ya, kan. ide itu abstrak. Iya. Kita butuh yang konkret aja. Dan gue revisi kata-kata lu. Bukan hanya sekarang bang, dari tahun 55 ditinggalin nih barang. Nah, itu dia. Iya kan? Iya. Iya kan pasti kan Karena penjelasan basis- begini kan? Tapi kan mereka ini sebenarnya dengan melihat strategi menumpang dalam tanda kutip ya, yang terbukti sukses dalam menumpang, kita nggak bisa bilang kontribusi mereka nggak ada di dalam proses bernegara, Besar. dalam berpolitik, Dalam pembangunan lah, pembangunan. dan membangun keadaban politik itu tuh besar kontribusinya. Yang menjadi catatan kritis gua adalah ketika mereka di masa Orde Baru 30 tahun diam menyaksikan Feodalisme. penindasan. Iya. Nah ini nggak diterima sama teman-teman atau senior ya, Rocky dan nyor-nyor gue ini. Gimana? Ciil bikin padi kapas. Ya melawan masing-masing lah. Iya, namanya? bikin Gua kan Wimar. Iya, Bos, bikin Fordem gua segala kan, macam. kita kalau bicara begini kan bukan personal ya, artinya ada Iya, level-levelnya gitu kan. Iya, maksud gue nih kelompok eksponen-eksponen ini termasuk liberal epistemic community kan juga melawan dengan cara dengan yang caranya masing-masing. Tempo kan juga kalau dianggap Ya. bagian dari eksponen habitus ini kan lu bilang kan juga Habitat, melawan habitat. habitat ini kan. Iya, artinya Beda itu habitat. Iya salah ya. Iya. ya artinya begini. Iya. Ketika
Tapi untuk Kita kan ngomong transisi kekuasaan nih, Iya, pada iya, akhirnya iya. kaitkan sama ini ya. Ketika Orde Baru muncul, ada ribuan orang mati, ratusan ribu lah orang mati, ditahan tanpa pengadilan. Banyak warga yang terlantar segala macam. Kemudian di atas tumpukan bangkai-bangkai Iya. dan mayat-mayat yang bergelimpangan rakyat Indonesia itu berdirilah sebuah bangunan yang kemudian kita sebut sebagai Orde Baru yang mereka ikut di dalamnya, gitu kan? Bahwa kemudian di tengah jalan ada dinamika pertarungan tersendiri, yes. di antara mereka. Ya, di Mereka antara mereka dan melawan si melawan rejim orang. ini gitu Iya, kan. karena ada yang berkolaborasi, ada yang Ada yang anti juga gitu melawan kan. juga kan. Iya. Fajrul ini kalau lu anggap habitat ini kan juga Melawan dia. Sangat penjara melawan, dia masuk dia. penjara kan. Iya. Masuk penjara. Ya, Nulis artinya puisi ini kan Bung Jubir ini kan. iya. Ya artinya memang sangat dinamis lah ceritanya itu kan, kubu Soska ini ya. Itu kan. Iya. Sangat dinamis gitu. Iya. Mereka punya peran di mana-mana, berdiaspora gitu. Kegagalan mereka mungkin karena orang pinter semua kali ya. Nah, Bang, ini kan gue lihat nih sejak Iya. era reformasi. Susah nih orang pinter kemana. Memang dari awal juga nggak pernah kompatibel nggak sama- pernah berterorkestrasi emang dari awal. Tapi kan kalau di bagan lu ini setelah musim semi lagi partai politik, kan kemudian ada dua nih paling nggak PIB. yang dimanifestasikan di PIB sini. Mas Sri. PIB dan Sri, Tempat Partai Anda bekerja, Perhimpunan ya. Indonesia Baru dan Partai Sri kan. Sri. Satu gagal secara ikut pemilu, yang satu lagi bisa 2 kali ikut pemilu kan. Iya. Gitu kan. Dan PIB, sekjennya Ahok dulu ya. Iya. Kalau Partai Sri Doni Ardianto bos, Iya, Paten bos, Paten, ya kan. kan. Ketumnya Bang Tovan. Ya. Maksud gua ini apa persamaannya dengan kegagalan PSI masa lalu ini Bang, dan apa yang Gimana coba maksud lo posisi yang dua tadi barang sama yang masa lalu? Iya. PIB dan Partai Sri ini kan kita bicara PSI dengan transformasinya di era reformasi kan. Ya mereka Sri kalau dan kritik PIB. tahun 55 ya, Rosian juga pernah nulis, terus John Deleg juga pernah nulis gitu kan. Itu ya kritiknya mereka nggak mampu membumikan bahasa-bahasa intelektual itu ke bawah dalam rangka membangun basis massa tadi. Gagalnya di situ. Dan Ya kan itu diulangi oleh dua partai yang bertransformasi ini. Gua nggak tahu. Orang sekolah jadi bilang goblok bos, apalagi yang nggak sekolah sama kawan-kawan ini kan. Ya kan? Nah, ya itu loh. Jadi ternyata kalau berpartai politik ya, bukan berpolitik ya. Ternyata nggak cukup cuman tradisi diskusi intelektual segala macam, apalagi zaman sekarang gitu kan. Dulu aja udah TKO gitu kan. Dulu gue di kampus ya bang, gue lagi ngetik dan Huta Galung datang kan. Lagi ngapain lu? Lagi nulis bang. Masa lu bisa nulis? Mikir aja nggak bisa lu. Gimana lu mau bangun kekuatan Itu personal ya. Emang Nah, kayak gitu. ini iya kalau bahasa Pancasila umunya nih. Sama junior injak dulu kan. Men Feodal juga kan? Feodal juga secara nggak sadar gitu. Iya, Anil ini ya. Iya. Ya karena pada akhirnya kalau kita ngomong struktur masyarakat Indonesia ya setengah feodal, setengah kolonial. Iya, yang paling gua kemudian nikmati, mengejawantah kepada Artinya, Bang, individu-individu itu. yang paling gua nikmati dari anti feodalisme mereka adalah mereka sangat senang dipanggil nama. Itu yang membuat Egaliter. gue jadi kesannya sekarang lu ngata-ngatain gue kurang ajar, nggak beradab, Ya, egaliter. nggak sopan. Kenapa itu. Budi Adiputro suka manggil Rocky ya karena kulturnya kayak begitu. Iya, Iya, Wimar tuh egaliter. nggak mau Wewe. dipanggil Pak. Wah, lu daripada ketangguh lu panggil gue Wewe. Gitu. Iya, Itu itu aja, kan? egaliter. Mm-mm. Ya tradisi egaliter itu berkembang. Gitu. Ya, itu kan orang-orang progresif zaman itu ya. Kata bung itu juga sama kan. Ya kan menggantikan istilah-istilah yang dulu tuh feodal gitu kan, menyembah-nyembah segala macam ya. Yang corak-coraknya dalam beberapa hal ada sampai hari ini gitu kan. Kayak gitu. Itu juga yang membuat misalnya Rocky Gerung itu sekritis apapun dia sama pemerintah hari ini, dia tetap punya pintu untuk berdialog sama rejim. Karena dalam setiap rejim Dia pasti akan ketemu eksponen. ada eksponen yang punya kultur atau habitat yang sama tadi yang Bang Iya. Boni bilang, misalnya sama Pak Luhut gitu misalnya, Iya. masih kerabatnya Ciil kan gitu Ya, kan. dan Atau itu Bu juga Ani. Bu TB Ani Simatupang gitu. Iya. kan masih ponakan ya kalau nggak salah. Hmm. Pak Luhut ya. Mungkin lah ya.
Nggak tahu ntar salah pula kita kan. Cut. Ya. Mungkin. Kita cek lagi, kita Kita cek lagi. cek. Kalau nggak salah masih. Iya. Masih. Yang pasti Kerabat. Pandu ponakannya Luhut. Ya. Nah, Iya. Bang Pandu ya kan. itu yang menjelaskan tadi yang kita Ti- bicarakan tadi gitu. Backdoornya masih ada Masih ya. ada. Iya. Dibanding kelompok lain yang Karena- lebih revolusioner Karena secara kulturnya kan menjadi bagian dari kekuasaan sebenarnya kan. Menjadi orang yang memberikan pandangan pikiran kritisnya terhadap jalannya Ya pemerintahan, kan? tergantung zaman. Kelompok-kelompok PSI, Soska ini zaman Soekarno beroposisi. Posisi ya. Ya setelah Iya, terutama setelah mereka dibekukan yang gue bilang tahun 60-an ya. Mereka beroposisi, masuk penjara bahkan gitu kan, masuk penjara. SBY di awal-awal dekat zaman SBY dulu kan. sama-sama Soska. Soska. Sampai terakhir, Bos. Sampai terakhir Pak Bud ya. Ya Pak, you name kalau dianggap itu satu Iya. habitat ya. Habitat, Iya, biar aman. ada Bu habitat. Ani, Bagus ada- juga istilah Bu Nitriana. Ada Mari Pangestu, ya kan ibaratnya ya dalam sebuah habitat ini ya. Iya. Iya, inilah. Ya, Pang Laikim kan juga orang. Iya, pakai Bu Mari kan Iya, SBY masuk tuh ya semuanya. masuk. Pak SBY justru menurut gua bergaul sangat dekat dengan kelompok epistemic community inilah kalau Iya. Zaman Jokowi Tanpa kalian sadari, kalian itu membenarkan tagline-nya Historia ya. Memang Masa betul. lalu selalu aktual itu. Iya, memang iya, betul. betul. Makanya Ya kan, betul. gua Ayolah kita membaca historia. Zaman Ayolah Jokowi kita- gimana menurut lo? Zaman Jokowi. Dia kan nggak bebas nilai soal Iya. Jokowi ini. kan. Enggak dalam Lebih banyak konteks amarahnya kalau dia kan. PSI-nya Rocky oposisi. Mm-mm. Yang di dalam siapa? Sekarang nih Iya. Jokowi. Habitat. Ini Ya, habitat. menurut gua di sektor-sektor tertentu ya, Iya. lapangan Banteng dan Tamrin Iya. itu Oposisi sebagian lah. iya di Oposisi sebagian. at least ya Iya, di betul. lapangan Banteng dan Tamrin Iya. ini selalu eksponennya tetap bercokol Iya. dan Ya walaupun berkuasa. kita juga jangan sampai terjebak kepada label ya. Iya, iya, kita label. mencap orang gitu Iya, kan. kan belum Kita tentu kan juga. analisis juga ya. Bukan ini habitat, Bang. Habitatnya. Iya. Jadi Paling aman bahasa lu nih, top Bagus, bahasa lu bagus. Kalau Jadi kita enak. koneksi-koneksinya bahasa lu dan Enak. bahasa Bang Celi sama. Iya. Epistemic community halus. Iya. Habitat Habitat. top. Habitat top ini. Ruang Top. hidup. Kita bisa tuduh Rocky habitat PSI. Iya. Ya enak habitat. Iya. Pak SBY kan korek sekali dalam mengelola ini kan Habitat. kelompok habitat ini. Habitat Nggak- jangan kelompok. Habitat. Rocky nggak mungkin juga denying bahwa dia kenal toleng gitu kan. Iya. Nggak Iya, mungkin. lah, mungkin bisa digampar Nggak dong, mungkin. ya kan. Ya Nggak artinya mungkin gitu dinaik kan. dia kenal Ciil gitu nggak mungkin kan. Gue pernah Tapi kan seru ya perbincangan politik. seru menyenangkan. Perbincangan politik kita ya. Artinya nyambung gitu garis Nah, ini masuk lagi sini ya tadi. garis masa lalu itu, benang merahnya nyambung terus. Dan orang-orang ini selalu punya akar ya Bang ya. Aktor-aktornya itu selalu ya hampir ya nggak mungkin juga loh tiba-tiba brojol gitu kan. Dan kita bisa membaca pola dalam satu habitat ini kayak apa dia akan berlaku dengan kekuasaan. gitu. Pertanyaan gua Bang, orang yang ada di sini dan menjadi eksponen utama dalam governing ya, apapun di partai, di politik, pemerintahan, dunia bisnis, media, itu kan dari habitat lu ini kan selalu punya akar terhadap tradisi masa lalu. Dan kita punya presiden terpilih namanya Prabowo Subianto. Sama. Yang bukan cuma akar, batang, ranting, daun sekaligus. Ya tergantung gini, bro, tergantung kita melihat dari mana koneksi itu. Apakah koneksi pemikiran atau Biologis. koneksi personal, ya kan? Karena masing-masing bisa jadi belum tentu juga. Belum gitu tentu. ya. Kalau misalkan ada tokoh yang deket sama Koko, gitu kan? Kemudian dia non kartu lah, kemudian dianggap jadi orchid, bisa juga habitatnya di situ karena teman diskusinya. Tapi kemudian yang sama pemikirannya, walaupun nggak pernah koneksi sama ini, kemudian kita label juga, oh dia mungkin jangan-jangan habitat ini. Jadi kita harus agak hati-hati juga ya dalam melakukan klasifikasi. Yang gua lakukan di dalam edisi PSI ini, kenapa habitat? Kita tidak hanya melihat kesamaan ide gagasan aktor-aktor ini, ya kan? Tapi juga relasi mereka. Betul, gitu loh. Betul. Gue setuju omongan Budi tadi ya. Mungkin Pak Prabowo secara ide mungkin PSI-nya nggak begitu Kecil, kuat, iya. kecil gitu. Yang gua mungkin. nggak ngerti kenapa dia niruin Soekarno ya, gitu kan? Dengan seragamnya. Iya, dan ini juga kan Makanya. isu Itu dia nih. propagandanya juga sama kan. iya, makanya. Anti asing Kalau nggak mau kan, dibilang demagognya iya, ya. sementara PSI ini sangat internasionalis tapi kan. tapi gini, Global gitu.
ada catatan menarik dari salah satu kader PSI ini, kadernya Sahriris ya, disebutnya Sahriris lah kalau kata Rosian, bahasa Belandanya, orang-orang Sahrir. Dia bilang orang PSI ini dulu gandrung seneng sama Soekarno, pidatonya. Ya, tapi mereka nggak sanggup mengikuti cara itu untuk meraih massa. Malah justru ngata-ngatain ya Soekarno itu demagog gitu lah ya. Makanya gue pakai kata propaganda tadi. Tapi mereka tuh ngelihat mereka suka gitu lah. Bahkan ketika misalkan Tan Malaka nantangin ya, iya itu orang PSI sendiri yang ngomong, Juir Muhammad. Ya kan? Iya kan ada di sini bos. Ya kan? Tapi kalau misalkan kita lihat gini aja, bagaimana pembelaan Sahrir terhadap Soekarno? Ketika Tan Malaka ngajakin Sahrir bikin konspirasi gitu untuk menggulingkan Soekarno gitu ya awalnya dulu kan, dites lah sama Sahrir nih, udahlah lu kalau mau jadi presiden lu nggak mungkin nyanyiin Soekarno, kita juga masih butuh nih orang satu ini. Kalau nggak percaya lu pergi aja keliling Jawa, lu tanyain rakyat kenal lu apa enggak. Ini dia istilahnya pakai lembaga survei nih kalau zaman sekarang kan. Sama elektoral. Ya kan? Cek ya. Popularitasnya Soekarno tinggi. Elektoralnya juga tinggi. Orang dia terkenal, Tan Malaka 20 tahun lebih di luar negeri, balik-balik mau jadi presiden, sampai lu gitu kan. Jangan bilang-bilang dari balik semak. Jangan bilang-bilang sama Hasan Nasbi nih gitu kan. Sampai lu kata Sahrir gitu kan. Itu juga kritiknya Hasan tuh. Waktu itu gue pernah tanya di sini. Tan Malaka canggih tapi pikirannya belum pernah diuji di politik. Ya. Nah itu yang harus kita lihat juga. Nah ternyata nggak bisa ada yang niruin si Bung Besar ini gitu loh. Yang mau dikatakan demagog, mau dikatakan tukang obat, yang paling pedes kritiknya kan Rosian Anwar gitu kan. Waktu sidang tahun 45 lah itu ya, di Kenip kalau nggak salah, Rosian tuh nulis itu, ini orang ngomongnya ulang-ulang itu aja nggak berkembang gitu loh. Ya tapi buat rakyat ngomongnya begitu orang happy dengerin Bung Karno. Apalagi dulu hiburan TikTok nggak ada. Nggak ada. Nenek gua mati berhentikan semua aktivitas hanya untuk mendengarkan pidato Soekarno. Itu kayak dengar wayang kan orang dengerin Bung Karno dulu kan. Nah itu keberhasilannya Soekarno membawa gagasan yang bahasa Jawanya ndaki-ndaki itu, yang di atas langit membumi, dimengerti, disukai dan dilakukan. Dia ngomong geopolitik misalkan, Sabang Merauke itu bukan hanya satu kata, satu kalimat, tapi dia satu kesatuan, identitas kebangsaan, bla bla bla. Orang jadi ngerti. Bukan hanya geographical entity. Bukan hanya geographical entity segala macam gitu ya. Nah, ini yang tidak dimiliki oleh kelompok ini gitu. Berkobar-kobar like a burning fire. Ya, jadi ada semacam alergi ya untuk melakukan hal itu. Karena mereka ya memang intelektual gitu. Kan ada kayak kata ini sindrom intelektual. Apa itu sindrom intelektual itu? Sindrom intelektual adalah selalu melihat kebenaran dalam kesalahan dan selalu melihat kesalahan dalam sebuah kebenaran. Iya nggak? Itu mereka tuh. Iya ragu-ragu lo, nggak bisa bikin apa-apa lo. Habitat ini ya. Dan melihat kebenaran ya itu ya. Gue jadi inget ini. Kalau lu anggap ya itu pandangan Boni Triana sebagai kader PDI. Sangat bias tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya, ntar gue cerita bagaimana sejarawan di masa lalu dan masa sekarang di partai. Lo bisa menganggap Pak Yusuf Wanandi dan CSIS itu bagian dari Habitat nggak? Mereka diikat oleh kesamaan sebagai oposisi dan yang mengkritik keras Soekarno. Anti PKI. Intelektual pada masa oposisi Soekarno. Lo kalau lihat film Gi, diem-diem tuh anak-anak game sos bikin selebaran anti Soekarno segala macam kumpulan sih. Karena Pak Yusuf di sini mengakui orang yang sangat dia kagumi. Waktu itu dia sangat kagum sama Soekarno ketika Soekarno datang ke Sawah Lunto ya dia. Apa kemana bicara pidato, semua satu kota kumpul di sana. Saya sebagai pramuka menjaga Soekarno, saya lihat ini orang keren banget. Dan juga Pak JW ini jadi pramuka kan. Tapi Pak JW pula ya. Colin Powell nih. Iya, Lord Baden Powell. Tapi orang seperti Pak Yusuf Wanandi pula yang dengan sangat keras propagandis dan bekerja keras untuk bisa menggulingkan Soekarno. Iya, itu kan proses bro. Dia pramuka masih anak sekolah. Bukan maksud gua, artinya di alam bawah sadar mereka kekaguman itu ini bang. Maksud gua. Iya, ini produk manusia modern Indonesia. Ini lagi-lagi nih
termasuk orang-orang PSI zaman segitu itu produk dari manusia modern di Indonesia. Itu artefak lah ya. Iya, egaliter, anti feodal, ya kan. Terus kosmopolitan, ya enggak. Pikirannya kemana-mana, ya enggak. Kan si Syahrir ini kan jiwanya Minang, otaknya Barat. Nggak pernah sekalipun dia menulis kata Minangkabau atau nama kampungnya di iyalah. karya-karyanya. Ada waktu dia ngirim surat ke bininya, Oh, tapi iya. untuk konteks yang lain. Iya, konteks lain karyanya. Waktu Pak. di Digul. Bukan surat. Waktu di Digul dia kirim surat sama bininya. Private, urusan private Ya. ini ya. Bini yang mana? Yang pertama Maria Ducato, Oh, yang Belanda ya. yang Belanda. Dikirim surat sama bininya, ini intermezzo, dia di Digul. Waktu ke Digul dia bingung lihat komunis Jawa gitu kan. Komunis percaya klinik gitu. Dia bingung dia kirim surat sama bininya, kata dia gue lupa panggilannya siapa tuh istrinya tuh ya. Dia bilang ini kayaknya bukan komunis yang saya kenal. Di sini hanyalah sekumpulan orang Banten, orang Islam Minang gitu, orang Islam Banten yang punya semangat untuk berontak. Ya, mereka bukan komunis. Wah, komunis bakar menyan gitu kan. Tapi berontak. Ini Samin ini, Bos. Dia tunjukkan itu gitu loh, maksudnya dia ini orang yang kepalanya memang Barat, dan kita harus bangga bahwa di sejarah kita punya satu generasi pemimpin tokoh bangsa ini yang pikirannya seperti ini, progresif, maju pikiran lo. Gila, satu produk dari kolonialisme melahirkan tanda kutip anomali generasi-generasi yang berpendidikan ini yang logis, rasional segala macam gitu. Yang punya visi ke depan membawa masyarakat Indonesia itu ya punya pikiran yang paling nggak bentuknya sama kayak mereka, rasional, logis gitu kan. Ya nggak lagi kata si Tan Malaka, logika mistika segala macam itulah ya, nggak dogmatis segala macam itu. Mereka udah punya pikiran ke sana gitu. Dan itu jadi percakapan mereka sehari-hari, baik di dalam habitatnya maupun di dalam domain ataupun arena yang lebih luas gitu. Dan itu kita harus bangga punya tokoh-tokoh sekaliber ini gitu. Makanya tadi balik ke soal presiden terpilih. Ya, gue mau nanya lagi tuh, Pak. Bukan Ya kan, siapa namanya? kan kita nih bicara ini kan soal ini kan gue mau bilang ini sosiologi pengetahuan di masa lalu, yaitu sejarah. Ini kan sosiologi pengetahuan di masa lalu nih. Ya, yang mana ada aktornya yang melahirkan knowledge, yang melahirkan value soal egaliter dan lain-lain gitu. Kalau gue sih melihat Pak Prabowo mungkin secara ide mungkin nggak begitu banyak kesamaannya karena nggak tumbuh dalam kultur itu, lebih militer gitu. Tapi ketika kita bicara sosiologi pengetahuan di masa lalu, yaitu sosius, hubungan antar aktor gitu ya, mungkin kenyamanan dengan kelompok ini lebih kuat karena terbiasa gitu, hubungan personal yang Bang Boni bilang gitu. Setuju nggak? Mungkin ngomong Prabowo nih ya, yang juga lahir dari kultur habitat PSI karena bokapnya nih Pak Cum ya. Dia cerita, saya 19 tahun dikuliahi di meja makan sama Pak Cum nih kayak gini nih, gitu. Artinya ada tradisinya tuh. Mungkin ya, kalau sayang sejarah nggak bisa ngomong seandainya. Sejarah kan ngomong apa yang terjadi, bukan apa yang seandainya terjadi. Cocok. Tapi kita ngomong kontra ini aja nih, kontra fakta sekarang ya. Mungkin seandainya kalau Prabowo tuh lulus dari UI bukan dari Akmil tuh rada mendingan kali ya. Aduh, berat juga. Tradisinya jadi kuat ya. Sejarah ini kalau berandai-andai jadi kocak gitu ya. Enggak, maksud gua gini, sebagai lebih kafah ya, lebih Prabowo tuh lahir dari FEUI habitat gitu ya. Habitat sosialis. Ya, habitat PSI bapaknya Pak Cum, kita tahu begawan ekonomi, Bos. Ya kan? Kalau dia lulus UI nggak mungkin jadi Prabowo masuk ke Akmil kan? gitu kan, yang ya gua nggak tahu lah gitu kan. Emang ada diskusi di Akmil? Ya, nggak ada ya. Emang ada demokrasi. Demokrasi terbatas. Ya kalau kata Naga Bonar berunding nikah masuk juga. Terbatas. Maksudnya gue berandai-andai gitu kan. Terbatas dan terpimpin, Bang. Artinya maksud lo Prabowo akan menjadi kader PSI yang kafah gitu. Kalau bersama
Busri Mulyani bersama Khatib Basri Dan gitu-gitu akhirnya ya. kan Dan kita ngomong akhirnya dia nggak akan menang secara elektoral dan nggak akan mungkin berhasil bangun partai. Makanya balik lagi ke Balik lagi. Balik ke nature-nya. atau balik jangan-jangan lagi ke problem Cingil, balik lagi Iya. ke problem Bos Ya, Tolek. makanya gue bilang tadi secara ide mungkin nggak sama, Iya. tapi hubungan atau personal- jangan-jangan diam-diam dia pelajari kesalahan itu gitu. Iya, dia memformulasikan iya kan. dia hubungan personal mungkin akan lebih nyaman dengan orang-orang yang punya background itu. Karena kalau kita lihat sekarang misalnya sahabatnya Pak Prabowo yang kita lihat kasat mata aja, Pak Maher ada di situ. Misalnya. Iya. Derajat Juwandono. Ya, itu kan keluarga. Ya, maksudnya makanya bener-bener ada keluarga yang aktif, ada yang keluarga yang enggak juga kan. Iya, maksudnya Masa dia kita tetap harus ada detail sih? tetap ada kultur, Habitatnya lah. tetap Iya. ada habitat Habitatnya, ini kan Mas iya. Bang dalam Jadi, ekosistemnya Jadi Pak Bowo. menurut Bang Boni, kalau di zaman Bung Karno ini habitat ini cenderung jadi oposisi. Soeharto di awal masuk dan menikmati dan bahkan diam, tadi Bang Boni sempat bilang 80-an ke atas oposisi walaupun di juga. akhir jadi oposisi, zaman kita loncat aja langsung Karena kelompok teknokrat ya. juga udah dikuasai Habibie Nah, waktu itu, betul. jadi berbeda. Jumlah masuk zaman SBY agak akrab bahkan sampai menit-menit akhir Ya. ya, satu-satu lah yang keluar Ya, kan. ya, ya. Fajrul kan agak out dulu Kan gara-gara ada Bang Dede lah, Ya. Bang Delo gua masukin tapi habitat Bang, ini ya. Bang Fajrul kan dulu kita kalau listrik mati lapor Twitternya Fajrul. Nah, PLN. PLN 123. Lebih efektif itu Tapi kan daripada ada, let's say kalau kita sebut ada Pak, mungkin ya Pak Eri, ada Ya. Pak Kuntoro misalnya gitu-gitu yang habitat ini. habitat. Kalau Tapi kita bicara habitat. cenderung lebih banyak mendukung lah Ya. ya ketimbang yang oposisinya. Nah, Oh ya posisi dikit, Ya. ya banyak Rocky Zaman Jokowi partly lah ya, sebagian oposisi. Nah, Iya, gua di karena gini juga pos kita kan teknokrasi masih karena kita kan juga nggak bisa melihat person atau Ya. individu yang asalnya dari habitat itu mewakili keseluruhan. enggak ya, Iya kan? makanya gua bilang tadi Bisa. kecenderungan Bang, ada Ya tendensi lah. apa namanya kayak susah juga kita agak Lu ngomong aja bebas. Ini Iya. Republik udah merdeka. Iya lu ngomong Bang, aja. gue gitu. lagi Susah, mencari Bang. kata yang Ya, tepat. ini juga karena lean to opposition, ini kira lean to government gitu karena misalnya. ada stigma tertentu. Bukan, yang gue lagi membuat cari kita kata jadi yang ngerem-ngerem. tepat. Lagi cari kata yang tepat. Kayak lu berhasil menemukan kata habitat ini kan enak kita Gue ngomong. berharap total politik ini nggak ada self censorship gitu. Nggak Ini ada, bahasa ada, yang ada. ngomong. Nah ini coba tadi cerita ada sering soal sering itu sering aja. sering Bang. Nanti lu kalau nggak ada self-censorship diangkut gitu. Jadi nggak ada juga guna perjuangan. Belum demokratis kita ya. Yoi. Lean Bang. Nih lean-nya kemana nih? Gua nggak bilang semuanya akan oposisi. tapi Pak Bowo iya di zaman Prabowo nih habitat ini akan lu lihat akan lean kemana? dengan orang secara biologis, kalau Ideologis. ideologis Ya Genealogis. setengah-setengah, Iya. genealogis, Iya. habitat. Kalau kita lihat sosok Prabowo-nya jelas dia secara genealogis dia anaknya Pak Cum, ya kan? Anak dari pentolan PSI yang oposisi zaman Soekarno yang bahkan pernah jadi eksil. Nah, Prabowo ini kan anak eksil juga pergi ya keluar dari sini, Malaysia, Hong Kong gitu kan, Swiss, ya kan? Tapi sejauh mana habitat akan bersama dia kan ada banyak faktornya. Track record dia bisa membuat orang menjadi opposing sama dia gitu loh. Ya kan? Belum tentu. Jadi ini menjadi serba dinamis ya kalau gua nggak bisa mengatakan nggak menentu gitu ya. Sangat dinamis lah ya. Kan susah kita kalau membicarakan ikatan politik, ikatan ideologi dari per individu itu kan agak repot gitu loh. Jadinya kita jadi ngomongin satu hal yang kayak sifatnya cair gitu, nggak kesana kesana kemari lah. Tapi Gitu kan polanya udah jelas dari Pak SBY lean, sangat Ya, memakai. tapi ya kan masalahnya gini, masalahnya apakah dia dengan sadar membawa misi, pesan-pesan, gagasan, ajaran dari habitatnya yang juga diturunkan, diwariskan secara intelektual dari sang bapak, dari sang patron, dari Iya. itu gitu kan? Atau ada yang lain? Karena kan juga bagaimanapun gagasan-gagasan politik, aksi, tindak tanduk itu kan tergantung pada konteks zamannya juga dan tantangan zamannya. Beda-beda. Nah, kalau demand marketnya hari ini menurut lu gimana? Dia harus ambil
habitat ini atau Iya. harus lepas? Ya, habitat ini harus sebanyak mungkin nggak mengisi Pertanyaan ini pos-pos. harusnya lu tanya sama Prabowo bukan Iya sama kan gua. lu Bang. Lu Lu tuh sebagai- jangan bias Kan PDI sejarah dulu. aktual ini Enggak. loh. PDI lu buka dulu. Iya. Gua buka ya. Iya. Lu gara-gara kita mau bahas PSI aja langsung pakai jas kan? Wah, bentak-bentak keluarga Lu besar yang- ini kan. Kayaknya lu yang pertama pakai jas ke tempat gua. Gue baru ingat bos, karena PSI ini keluarga besar juga bos. Iya. Ya gini. Iya. Iya makanya. BUMD ini. Ini kalau ngomongin PSI gue harus kelihatan intelek. Iya iya iya. Paling susah pakai jas turun ke dapil, Bro. Kenapa? Pintain duit. Nah, jadi kalau kata gue kita ngomong analisis ya. Iya ya. Gitu kan apakah dibutuhkan segala macam. Bukan akan pakai nggak akan diaktifasi Loh, nggak saklarnya? kalau kita lihat orang-orang yang ada di dalam habitat ini adalah para pemikir, intelektual segala macam, para teknokrat lah ya. Ya mungkin aja bisa dipakai lagi. Tapi dari generasi yang mana? Oke. Ya kan? Dari generasi yang mana? Dan setiap generasi kan punya tantangan problemnya kecuali ya 4L itu lu lagi gitu kan. Ya kan? Kan tantangannya gitu, apalagi dikaitkan sama misinya Pak Jokowi gitu ya. Iya, Yang katanya 2045 segala macam itulah. Ya kan? Ya itu akan sangat tergantung melihat kebutuhannya. Apakah orang-orang yang ada di habitat ini kemudian akan direkrut dan kemudian mewarnai dan kemudian semakin mengukuhkan peran sejarah mereka yang nggak ada di mana-mana tapi ada di mana-mana. Nah, Itu loh. ya. Gue jadi inget nih. Pak Jokowi, tuh kalau Pak SBY sangat lean dan menggunakan resource ini dengan sangat baik dan proporsional ya di pemerintahan. Pak Jokowi itu sebenarnya agak kurang memakai karena orang-orang ini yang sangat korek taat prosedur, Betul. dialektikanya jalan. Kayaknya Pak ini- Jokowi kan butuh orang-orang CEO Iya, yang ini kan- getting done ya. Tapi Erick Thohir, Lu Bahlil, lihat Luhut. tipe kepemimpinan juga dong. Bung Karno kan nggak cocok juga bos. Sama-sama Tapi marah. enggak melawan Enggak gitu kan. juga, lo lihat tipe kepemimpinan. Jokowi ini kan bukan seorang konseptor. Bukan, dia eksekutor. Iya. Lo mau ngomong habitat ini eksekusi lo di Dia- babad habis. Ya kan ini dulu kan uji publik terus ya. dulu Iya kan. Ya begitu ya. Konsekuensinya kan selalu ada stigma yang nempel, misalkan Pak SBY dikatain lamban lah apa, tapi ketika transisi di kekuasaan relatif smooth, bagus, nggak ada seperti yang dituduhkan cawe-cawe segala macam, ya kita harus akuin gitu loh. Gitu loh. Maksud gua tipe kepemimpinan juga harus kita lihat dan kita ukur sejauh mana dia akan menggunakan si habitat ini atau enggak gitu Kalau juga. Pak SBY itu tradisi dari mana ya Bang? Sampai akhirnya bisa sangat korek dalam menggunakan resource dan taat prosedur dalam governing ya, meskipun ya, kan dia nggak masuk dalam habitat ini. intelektual juga gitu kan. Tentara kita juga kalau kita lihat sejarahnya kan juga ada tentara-tentara intelektual. Dia sedang Tentara diskusi kita tuh dia. dilahirkan dari iya. orang-orang sekolahan juga. Kalau dulu-dulunya gitu kan, orang yang sekolahnya di sempat sekolah Ikadaigaku gitu kan. Apa namanya, sekolah kedokteran, tiba-tiba kan revolusi dia namanya ikut tentara Ikadaigaku. Kayak nama restoran Jepang. Ah, ya, Ikadaigaku tuh Stovia sebelumnya, kemudian jadi Ikadaigaku, kemudian jadi UI kan, Fakultas Kedokteran, ya kan, ya kemudian jadi tentara, ya bahan bakunya udah segitu, bukan orang lulus SMA sekolah menengah langsung jadi tentara. Nah di ketentaraan kita juga ada tradisi itu. gitu. Agak jarang menggunakan kalimat-kalimat hantam dulu Dinda. Gitu-gitu agak jarang tuh ya. Enggak. Kalimat-kalimat gitu ya. Tapi Ada. Iya. Kipas dulu kibata ini kipas dulu baru tanya ini agak jarang ya. salah Bang? seorang penulis ini menarik nih tadi sebagai penutup nih ya. Iya. Mas Boni omongin tergantung generasi yang mana yang akan dipakai gitu. Ini pertarungannya pertarungan antar generasi gitu. Nah, salah satu penulis idola saya mengatakan, saya ini adalah generasi yang gagal katanya. Itu yang mengatakan adalah Bambang Pamungkas gitu. Nah, di sini PSI saatnya juga untuk mengatakan saya ini generasi yang tidak gagal nih. Di sini pertarungannya kan. Si mana nih? Habitat ini Oh, ketika PSI Habitat ya. masukin rezim yang baru ini gitu. Iya, ya kan jadi sangat relatif gitu kan. Lu nggak punya partai hilang, tapi orang-orang lo berdiaspora di mana-mana dan pengaruh lo di mana-mana. Pikiran lo dipakai di mana-mana. Kata Koko, gagasannya lari kemana-mana. Jadi karena punya kaki. Gitu Tapi kan. kalau nggak punya organisasi itu biasanya dalam politik Indonesia pertarungannya lebih
ke proximity loh, ketipu. Ya iya, pada akhirnya Masalah kekuatan makanya elektoral. pada dan akhirnya ini lain-lain. kan lo lagi ngomongin apa Iya, sih iya. gitu. Jangan ngomong ketidakjelasan gitu kan. Pada akhirnya lo kalau di politik ya harus ada yang jelasnya juga. Lo ada partainya, ada bentuknya, ada wujudnya, Betul, betul. gagasan lo apa, ideologi lo apa, pikiran lo apa gitu kan, harus ada bentuknya. Kalau kita ngomongin yang nggak ada bentuknya kan takutnya gitu kan, sebagai sejarawan gue lihat kita terjebak pada labeling gitu, pada klaim aja gitu. Itu Jadi ya nggak napak gitu diskusinya. Itu juga yang membuat Boni Triana bergabung dengan PDI Perjuangan. Ya begitulah. Ya, oke, sampai jumpa Tunggu, lagi. tunggu, bentar. Nih satu pertanyaan gue terakhir sebelum tutup. Sabar. Terakhir. Ya. Ya. PSI sekarang dengan PSI dulu. Ini pertanyaan terakhir gua. Apakah ini jadi punya apa persamaan dan perbedaannya? Karena yang terakhir ini Bang, kalau dengan hasil angka-angkanya orang jadi mengaitkan lagi nih PSI sekarang itu ya transformasi juga nih, kelanjutan dari PSI lama ini. Terakhir, apa yang membuat ini sangat sama atau sangat berbeda? Ini mau bercandaan dulu apa mau serius jawabannya? Serius dulu. Bercandaan juga boleh. Serius dulu baru bercanda terakhir untuk nutup. Gak bisa disamain lah. PSI sekarang cuma namanya sama. Namanya yang sama. Oke. Namanya aja sama. Oke Bang, sampai situ aja. Udah yang seriusnya. Yang bercandanya. Iya bercandanya. Yang bercandanya adalah kalau PS yang dulu nih yang Syahrir nggak ada, tapi ada di mana-mana, ya kan? Kalau yang sekarang ada di mana-mana, tapi kok ada ya, gitu. Maksudnya sampai ke kampung nggak ada, tapi kok ternyata ada, gitu. Bingung gua, gitu kan? Kalau PS dulu kan memang nggak ada di mana-mana, tapi ada, gitu. Kalau yang sekarang kayak ada di mana-mana, tapi kok nggak ada juga. Gitu. Sampai jumpa lagi. Dah.